Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 141 adalah lemah. Aku tidak menyangka Hu Xiangqian benar-benar memiliki garis keturunan binatang mengamuk kuno. Xie Hong juga terkejut senang. Garis keturunan kuno juga langka. Meskipun Akademi Tiandou tidak kekurangan orang berbakat, para jenius dengan garis keturunan kuno masih sangat langka. Merekrut satu orang kali ini benar-benar merupakan kegembiraan yang tak terduga. Namun, Xie Hong mengerutkan kening saat melihat ke arah Yang Xiaotian, yang sedang berhadapan dengan Hu Xiangqian. Karena Hu Xiangqian memiliki garis keturunan binatang berserk kuno, Yang Xiaotian kemungkinan besar akan kalah. Kalau begitu, bukankah Xiaotian tidak akan mampu masuk ke dalam peringkat 100 teratas? Para petinggi Akademi Tiandou lainnya juga memikirkan masalah ini. Tetua kedua, Zhu Chenhui, menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya Xiaotian tidak akan lulus penilaian rekrutmen Akademi Tiandou kali ini. Sayang sekali. Sang Tetua Agung, Zhong Yun, yang yakin bahwa kekuatan Xiaotian hanya bergantung pada konsumsi pil, berkomentar, tidak ada yang perlu dikasihani, ini hanya soal bertahan hidup bagi yang terkuat. Dia selalu tidak menyukai pengikut yang meningkatkan kekuatan mereka hanya dengan mengonsumsi pil. Garis keturunan binatang buas berserk kuno, iya. Yang Xiaotian menatap Hu Xiangqian dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak terburu-buru bergerak, membiarkan lawannya mengaktifkan semua kekuatan garis keturunan binatang mengamuk kunonya. Saat Hu Xiangqian mengaktifkan sepenuhnya kekuatan garis darah binatang ganas kuno dalam tubuhnya, aura liar dari binatang ganas kuno itu menggemparkan langit dan bumi. Badai terbentuk di sekitar tubuh Hu Xiangqian. Melihat hal itu, para penonton di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum akan kekuatan garis darah binatang berserk. Yang Xiaotian, terimalah pukulanku ini. Tiba-tiba, Hu Xiangqian menyerbu ke arah Xiaotian seperti seekor binatang buas yang mengamuk, dan melayangkan pukulan tepat ke dada Xiaotian. Gelombang tinju yang mengerikan meraung. Terdengar samar-samar suara sejumlah binatang ganas yang melolong marah. Minggir, tatapan mata Hu Xiangqian tajam, dalam sekejap mata, pukulannya sudah tepat berada di depan Yang Xiaotian. Menyaksikan Hu Xiangqian yang tinggi dan gagah perkasa menyerang Xiaotian dengan kekuatan yang dahsyat, banyak murid perempuan bahkan memalingkan muka, tidak tega melihat Xiaotian berubah menjadi bubur. Ledakan. Pukulan Hu Xiangqian mengenai tepat di dada Yang Xiaotian. Suara keras bergema di seluruh alun-alun. Tepat ketika semua orang mengira Xiaotian akan terlempar dari panggung oleh pukulan Hu Xiangqian, tiba-tiba, raut wajah Hu Xiangqian berubah drastis, karena ketika pukulannya mendarat di dada Xiaotian, rasanya seolah-olah ia telah menghantam penghalang adamantin terkeras yang pernah ada. Nyeri. Itulah sensasi pertamanya di jari-jarinya. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan bergema kembali dari dada Xiaotian. Kekuatan itu lebih kuat dari apapun yang pernah ditemuinya. Di bawah tatapan semua orang, Hu Xiangqian terlihat dipaksa mundur berulang kali oleh kekuatan yang menakutkan ini. Dia mencoba mengendalikan pendiriannya, tetapi dia tidak bisa. Hampir setiap beberapa langkah yang diambilnya, ia memuntahkan darah, lalu mundur ke tepi panggung. Ketika Hu Xiangqian akhirnya berhenti, dadanya sudah diwarnai merah dengan darah segar. Hu Xiangqian menatap tinjunya yang berdenyut-denyut menyakitkan, yang sekarang tergantung seperti capit ayam yang lemas, menatap Xiaotian dengan kaget dan panik, kamu. Adapun kamu, dia tidak pernah menyelesaikannya. Apa? Xie Hong, Zhong Yun, dan yang lainnya sama-sama terkejut, berdiri dan melihat ke arah arena 7 dengan mata terbelalak karena heran. Zhang He hanya tercengang. Sementara pemandangan itu diselimuti ketidakpercayaan, Xiaotian membersihkan debu di dadanya, yang sebenarnya tidak ada debunya, lalu mendekati Hu Xiangqian, garis keturunan binatang buas kuno. Lebih seperti teknik lemah. Teknik lemah. Ada seorang murid di antara kerumunan itu yang tidak dapat menahan diri, tertawa terbahak-bahak sampai-sampai dia meludahi gurunya. Di tribun utama, Zhong Yun mendengar ini, membuka mulut untuk berbicara tetapi akhirnya terdiam. Melihat Xiaotian mendekat, Hu Xiangqian ingin mundur ketakutan, hanya untuk menyadari tidak ada tempat lain untuk dituju karena dia sudah berada di tepi panggung. Xiaotian, teknik kultivasi tubuh apa yang sedang kamu latih? Hu Xiangqian bertanya dengan kaget dan marah. Teknik yang melemah, kata Yang Xiaotian. Teknik lemah.
Di tengah kerumunan, murid itu hampir menyemburkan minumannya lagi sambil mengeluarkan suara, "Puh." Wajah Hu Xiangqian memerah karena marah, merasa terhina dan geram. Dia melayangkan pukulan ke arah Yang Xiaotian dengan tangannya yang lain. "Yang Xiaotian, aku akan menghajarmu sampai mati." Pukulan itu mengerahkan seluruh kekuatan dari garis keturunan binatang mengamuk kuno dan seluruh Yuan sejatinya. Akan tetapi, alih-alih membidik dada Yang Xiaotian, ia malah membidik tenggorokan Yang Xiaotian. Tenggorokannya adalah bagian terlemah dalam pertahanan, dan dia menolak untuk percaya bahwa Yang Xiaotian dapat melatih tenggorokannya menjadi tidak bisa dihancurkan seperti berlian. Namun begitu dia melayangkan pukulan, Yang Xiaotian membalas dengan pukulannya sendiri. Tinju mereka saling beradu. Suara patah tulang yang tajam bergema. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, Hu Xiangqian menerima pukulan lain dari Yang Xiaotian, kali ini di perut. Wah! Berdiri di tepi panggung, Hu Xiangqian terlempar seperti karung tinju oleh pukulan Yang Xiaotian, melambung tinggi sebelum jatuh di tepi alun-alun. Tanah bergetar. Hu Xiangqian terbaring di sana, tidak bergerak. Semua orang menyaksikan dengan terdiam tercengang. Apakah berakhir seperti ini saja? Awalnya, semua orang mengira bahwa Hu Xiangqian, yang telah mengaktifkan garis darah binatang mengamuk kuno, setidaknya dapat bertukar beberapa pukulan, mungkin 10 atau 8 serangan, dengan Yang Xiaotian, namun, dia ditangani dengan sangat cepat oleh Yang Xiaotian. Di tengah keterkejutan itu, para siswa dari Akademi Es Mendalam bergegas maju untuk mengangkat Hu Xiangqian, tetapi saat mereka melakukannya, mereka mendapati selangkangannya basah. Semua wajah menunjukkan ekspresi yang aneh. Wajah dekan Akademi Es Mendalam Zhang He berkedut. Dia baru saja mengejek Yang Xiaotian beberapa saat yang lalu, mengatakan Guo Wei akan memukulinya sampai dia mengompol. Yang Xiaotian pasti melakukannya dengan sengaja, dia menamparkan wajahnya. Zhang He melotot marah pada Yang Xiaotian. Tepat pada saat itu, suara gemuruh lainnya bergema, saat Chen Hailin dengan kejam dipukul keluar panggung oleh Guo Wei. Chen Hailin berbaring di sana, menghembuskan napas lebih banyak daripada menghirupnya. Pada saat itu, Guo Wei dengan provokatif menatap ke arah Yang Xiaotian, dan mata mereka bertemu. Setelah wasit mengumumkan kemenangan Yang Xiaotian mendekati Chen Hailin dari Akademi Petir. Melihat wajah pucat Chen Hailin dan napasnya yang lemah, ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap, dan ia mengeluarkan pil kehidupan tak berujung yang sangat hebat, mendesak Chen Hailin untuk menelannya. Setelah perjuangan yang berat, para siswa lain di berbagai panggung juga menyelesaikan pertandingan putaran pertama mereka. Lalu tibalah babak kedua. Di babak ini, Yang Xiaotian menarik Xiao Fei dari keluarga Kekaisaran Tiandou. Xiao Fei adalah sepupu Xiao Yong. Xiao Fei ini sangat kuat dan berbakat, di antara para murid keluarga Kekaisaran Tiandou yang ikut serta dalam kompetisi. Dia hanya berada di posisi kedua setelah Xiao Yong dalam hal kekuatan dan bakat, dan di antara semua murid yang ikut berkompetisi, dia diakui memiliki kekuatan peringkat ketujuh. Ketika melihat pertandingan keduanya adalah melawan Yang Xiaotian, Xiao Fei mengerutkan kening. Melihat ekspresi Xiao Fei, Xiao Yong berkata, Yang Xiaotian hanya mengandalkan fisik yang sedikit lebih kuat. Si bodoh Hu Xiangqian dengan keras kepala memilih untuk bersaing dalam kekuatan fisik, yang menyebabkan kekalahannya. Seni naga tiranmu yang dikombinasikan dengan teknik pedang naga tiran cocok untuk serangan jarak jauh. Yang Xiaotian pasti akan kalah darimu. Xiao Fei mengangguk lalu melangkah ke panggung. Para petinggi Akademi Tiandou terkejut melihat Xiao Fei menghadapi Yang Xiaotian di babak kedua. Aku tidak menyangka pertandingan ini akan terjadi antara Xiao Fei dan Yang Xiaotian. Bagaimana menurut kalian semua? Xie Hong bertanya sambil tersenyum. Tetua Agung Zhong Yun berkata, Xiao Fei memiliki kekuatan 7 teratas. Dia mengonsumsi cairan naga di usia muda dan telah mengembangkan seni naga tiran hingga tingkat ketujuh. Kekuatan surgawi tertingginya, teknik pedang naga tiran, bahkan telah mencapai alam kesempurnaan. Bagaimana mungkin Yang Xiaotian bisa menjadi tandingannya? Bab 142, Pertempuran melawan Guo Wei. Mendengar Zhong Yun mengatakan bahwa Yang Xiaotian bukanlah tandingan Xiao Yong, Wakil Presiden Akademi Tiandou, Fan Rikuan, Tetua kedua Zhu Chenhui, dan yang lainnya tidak membuka mulut mereka, secara efektif mengakui pernyataan Zhong Yun. Meskipun tinju Yang Xiaotian baru saja membuat Hu Xiangqian melayang, yang mengejutkan dan tak terduga,
di mata Fan Rikuan dan yang lainnya, Yang Xiaotian paling-paling berada di antara 10 besar dalam hal kekuatan. Dibandingkan dengan Xiao Yong, yang berada di antara 7 besar, ia masih memiliki celah tertentu. Meskipun Hu Xiangqian memiliki garis keturunan binatang mengamuk kuno, Fan Rikuan dan yang lainnya dapat melihat bahwa garis keturunan Hu Xiangqian baru saja terbangun belum lama ini, jadi kekuatannya tidak kuat, itulah sebabnya ia kalah dari Yang Xiaotian. Xie Hong angkat bicara, aku tidak tahu teknik alam pemurnian tubuh macam apa yang telah dikembangkan Yang Xiaotian. Tubuh fisiknya sangat kuat. Rasa ingin tahu memenuhi dirinya mengenai hal ini. Dia ingat bahwa teknik penyempurnaan tubuh di Akademi Pedang Surgawi tidak sekuat itu. Namun, Zhong Yun tidak setuju, dia hanya lebih kuat dari Hu Xiangqian. Jika dibandingkan dengan tubuh fisik Guo Wei atau Lin Xiao, dia masih jauh tertinggal. Jika pertandingan pertamanya melawan Guo Wei atau Lin Xiao, hasilnya tidak akan seperti sekarang. Jika dia berhadapan langsung dengan Guo Wei atau Lin Xiao, dia pasti akan terpental oleh keduanya. Fan Rikuan mengangguk dan berkata, tubuh Yang Xiaotian memang kuat, tetapi dibandingkan dengan Guo Wei, yang telah mengolah teknik pemurnian tubuh kuno, masih ada kesenjangan yang signifikan. Di tengah diskusi, Yang Xiaotian berjalan ke panggung. Xiao Yong menatap Yang Xiaotian dengan mata membara, Yang Xiaotian, kekuatanmu memang hebat, layak masuk dalam 10 besar. Kau bisa lulus sepenuhnya dalam ujian masuk Akademi Tiandou ini. Tapi sayangnya, pertarungan keduamu adalah melawan aku. Implikasinya jelas, Yang Xiaotian ditakdirkan untuk tidak lulus penilaian pendaftaran Akademi Tiandou ini. Melihat Xiao Yong dengan penuh percaya diri, Yang Xiaotian hanya tersenyum, kau benar, itu memang disesalkan. Menyadari ironi dalam kata-kata Yang Xiaotian, ekspresi Xiao Yong menjadi gelap, dan dengan mendengus dingin, dia mengaktifkan seni naga tirannya. Tiba-tiba, kekuatan yang mencengangkan meledak dari dalam dirinya. Di sekitar tubuh Xiao Yong, 8 aliran energi yang menakjubkan muncul. Setiap aliran air setebal lengan, melilit Xiao Yong dengan cerdas, orang bisa samar-samar melihat bentuk ular banjir di dalamnya. Tetapi pemandangan itu membuat semua orang terkejut. Seni naga tiran, tingkat ke-8. Zhong Yun tercengang, lalu tertawa. Tanpa diduga, Xiao Yong telah mengolah seni naga tiran ke tingkat ke-8. Demonstrasi Xiao Yong pada seni naga tiran tingkat ke-8 juga membuat Xie Hong, Fan Rikuan, dan lainnya kagum. Seni naga tiran, hanya kalah kuat jika dibandingkan dengan teknik bintang tak terbatas milik Xiao Yong. Dalam ratusan tahun terakhir keluarga Kekaisaran Tiandou, sangat sedikit yang berhasil mengolah seni naga tiran, dan tidak ada seorang pun yang pernah mencapai tingkat ke-8 pada usia Xiao Yong. Fan Rikuan, yang mengagumi Xiao Yong di atas panggung, berseru, Xiao Yong benar-benar tak tertandingi dalam hal bakat. Jika dia terus berkultivasi dengan cara ini, dalam 20 tahun dia mungkin menjadi orang pertama di kerajaan Kekaisaran Tiandou yang mengolah tiran. Seni naga ke level tertingginya. Tetua ketiga, Sun Ze, juga tersenyum, aku sudah menyukai Xiao Yong ini. Jika saatnya tiba, aku ingin mengangkatnya sebagai muridku, aku harap tidak ada di antara kalian yang akan bersaing denganku untuk mendapatkannya. Di atas panggung, aura Xiao Yong terus meningkat saat pedang besar muncul di tangannya. Pedang itu tak lain adalah pedang naga tiran yang terkenal milik keluarga Kekaisaran Tiandou. Bilah pedangnya diukir dengan gambar naga tiran yang tampak seperti manusia. Di bawah sinar matahari, naga tiran tampak hidup kembali. Yang Xiaotian, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan yang adil, tunjukkan senjatamu. Xiao Yong memegang pedang naga tiran, mengarahkan ujungnya ke Yang Xiaotian, auranya yang mengesankan membuat hati banyak siswi berdebar-debar. Melawanmu, itu tidak perlu, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Apa, Yang Xiaotian benar-benar ingin menghadapi pedang naga tiran milik Xiao Yong dengan tangan kosong. Mendengar bahwa Yang Xiaotian tidak akan menggunakan senjata, banyak prajurit berpengalaman di akademi itu tercengang. Zhong Yun mencibir, sungguh sombong dan angkuh. Tetua kedua Zhu Chenhui tertawa, baru saja mengalahkan Hu Xiangqian, tidak heran dia begitu percaya diri. Keyakinan itu baik, tapi keyakinan yang membabi buta adalah kebodohan, ketidaktahuan. Kritik Zhong Yun. Mendengar Yang Xiaotian berniat untuk bertahan melawan pedang naga tirannya dengan tangan kosong, ekspresi Xiao Yong berubah muram.
Dari kejauhan, dia tiba-tiba menebas ke arah Yang Xiaotian. Diiringi suara teriakan naga, ki pedang yang menggetarkan melesat keluar bagai gelombang cahaya hijau. Arus di ruang panggung langsung terbelah dua. Energi bilah pedang itu lewat, dan tanah arena mulai retak. Pertunjukan yang luar biasa dari pedang naga tiran alam kesempurnaan. Teknik. Saat melihat teknik pedang naga tiran milik Xiao Yong, Zhong Yun berseru, tak terkalahkan dan memiliki kekuatan untuk membelah surga seperti naga surgawi. Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Yang Xiaotian dengan santai melayangkan pukulan dan membubarkan kekuatan energi pedang naga tiran yang konon tak terkalahkan dan mampu membelah langit. Tepat setelah itu, sosok Yang Xiaotian melintas, dan dia sudah berada di depan Xiao Yong. Xiao Yong hanya merasakan pandangan kabur di depan matanya saat Yang Xiaotian telah tiba di depannya, menyebabkan dia sangat terkejut dengan kecepatan yang dicapai Yang Xiaotian. Tanpa waktu untuk berpikir lebih jauh, dia mengayunkan pedang naga tiran di tangannya ke arah kepala Yang Xiaotian. Suara dengungan terdengar. Di bawah gelombang energi pedang, orang banyak bahkan dapat melihat rambut Yang Xiaotian berkibar-kibar. Akan tetapi, saat pedang naga tiran milik lawan hendak menyerang, Yang Xiaotian menjentikkan jarinya pada bilah pedang naga tiran. Xiao Yong hanya merasa seolah-olah pedang naga tirannya telah dipukul oleh sebuah palu raksasa, lengannya sakit, dan pedang itu terlepas dari tangannya, tubuhnya sendiri terayun karena kekuatan tersebut. Sebelum Xiao Yong bisa pulih, Yang Xiaotian tiba-tiba melepaskan pukulan. Kekuatan pukulan itu mendarat pada 9 ular banjir esensi sejati yang mengelilingi tubuh Xiao Yong. Dengan suara gemuruh, 9 naga banjir esensi sejati terhempas secara bersamaan, dan Xiao Yong terlempar. Namun, itu belum berakhir, sosok Yang Xiaotian melintas lagi, tiba di depan Xiao Yong dan menghantam dengan tendangan lainnya. Xiao Yong jatuh seperti meteor dari langit, menghantam arena. Puing-puing berguling melintasi peron. Namun, alun-alun menjadi sunyi. Melihat Xiao Yong terlempar ke arena, Li Hong dan yang lainnya tercengang cukup lama. Zhong Yun hanya bisa terdiam di tempatnya. Apakah sudah berakhir? Apakah sudah berakhir? Xiao Yong, yang mengolah seni naga tiran ke lapisan ke-8 dan kekuatan surgawi tertinggi dari teknik pedang naga tiran ke alam kesempurnaan, begitu saja, dikalahkan oleh Yang Xiaotian dengan 2 pukulan dan 1 tendangan. Di depan Yang Xiaotian, Xiao Yong, yang dianggap semua orang memiliki kekuatan peringkat ke-7, tampak seperti bahan tertawaan. Dan dari awal hingga akhir, Yang Xiaotian bahkan tidak menggunakan keterampilan surgawi apapun. Bahkan Guo Wei yang menonton dari kejauhan di peron lain, mengerutkan kening saat melihat Xiao Yong dipukul ke peron oleh Yang Xiaotian, tampaknya ia telah meremehkan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian kemungkinan memiliki kekuatan 4 besar. Kekuatannya hanya kalah dari dia, Xiao Yong, dan Lin Xiao. Melihat Xiao Yong yang kalah, sang wasit menampakkan ekspresi ragu, mendekat untuk memeriksa luka-luka Xiao Yong dengan saksama, dan baru setelah memastikan bahwa Xiao Yong tidak punya kekuatan untuk melawan, barulah ia mengumumkan dengan ekspresi rumit bahwa Yang Xiaotian telah menang. Chen Changqing dan Hele, yang selalu khawatir, melihat Yang Xiaotian menang dan tidak bisa menahan senyum gembira di wajah mereka. Kemenangan beruntun Yang Xiaotian berarti ia kini telah masuk dalam posisi 100 teratas. Dapat dikatakan bahwa Yang Xiaotian telah lulus penilaian rekrutmen Akademi Tiandou. Tak lama kemudian, ronde kedua para pelajar arena lainnya pun mengakhiri pertandingannya satu persatu. Akhirnya, dari 10 peserta dari negeri Laut Surgawi, hanya Yang Xiaotian dan Putra Guntur yang berhasil lolos. Berikutnya adalah pertarungan untuk posisi 100 teratas. Kali ini, Yang Xiaotian menarik nomor 4. Dan lawannya dalam pertandingan ini ternyata tidak lain adalah Guo Wei. Melihat lawannya dalam pertandingan ini adalah Yang Xiaotian, Guo Wei tersenyum dingin. Dia sudah menunggu pertandingan ini terlalu lama. Bab 143 Dewa memberkati Akademi Tiandou. Guo Wei mempercepat langkahnya menuju arena. Xiao Yong mengerutkan kening saat melihat pertarungan Yang Xiaotian dengan Guo Wei yang akan datang, dan berkata, aku tidak menyangka Yang Xiaotian akan menghadapi Guo Wei dalam pertandingan ini. Niatnya adalah untuk mengalahkan Yang Xiaotian secara pribadi. Tetapi sekarang, mengingat pertandingan Yang Xiaotian melawan Guo Wei,
Kekalahan tampaknya tak terelakkan, dan dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mengalahkan Yang Xiaotian dengan tangannya sendiri. Para pengawal di sampingnya, menyadari pikiran Xiao Yong, berkata, Yang Mulia, bahkan jika Yang Xiaotian kalah dari Guo Wei, akan ada banyak kesempatan untuk menghukumnya di masa depan. Bagaimanapun, dia lulus ujian masuk Akademi Tiandou. Begitu dia masuk, akan mudah bagimu untuk melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Mendengar ini, Xiao Yong mengangguk dan tersenyum, kau benar. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Tidak perlu terburu-buru. Ketika Yang Xiaotian melihat Guo Wei melangkah cepat ke arena, ia pun segera berjalan ke arahnya juga. Hampir semua tatapan mata tertuju pada Yang Xiaotian dan Guo Wei. Di platform VIP, Xie Hong, Zhong Yun, Fan Rikuan, Zhu Chenhui, Sun Ze, dan lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada arena tempat Yang Xiaotian dan Guo Wei berdiri. Aku tidak menyangka Yang Xiaotian benar-benar akan berhadapan dengan Guo Wei, kata Xie Hong sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Kekuatan Yang Xiaotian telah jelas bagi semua orang, ia berpotensi untuk menempati peringkat 5 besar. Tetapi menghadapi Guo Wei sekarang, sepertinya dia tidak akan bisa masuk 10 besar. Fan Rikuan berkata sambil tersenyum, meskipun Yang Xiaotian tidak akan masuk dalam 10 besar, pemuda ini masih layak untuk dibina. Secara umum, 10 siswa teratas dari setiap ujian rekrutmen akan menerima pelatihan terfokus dari Akademi Tiandou. Namun, Zhong Yun berkata, menurut aturan, hanya 10 besar yang memenuhi syarat untuk pelatihan khusus di akademi kami. Karena Yang Xiaotian tidak dapat masuk ke dalam 10 besar, dia seharusnya tidak menerima hak istimewa itu. Lagi pula, kekuatannya hanya karena doping. Seorang siswa seperti itu tidak mungkin bisa meraih banyak prestasi di masa depan. Sun Ze juga berkata, Penatua Agung benar. Karena dia tidak bisa masuk 10 besar, dia seharusnya tidak dipertimbangkan untuk pelatihan khusus. Sayang sekali dia tidak memiliki bakat seperti saudara perempuannya, dia bahkan tidak memiliki jiwa bela diri tingkat 12. Kalau tidak, kita mungkin akan membuat pengecualian untuknya. Di masa lalu, Akademi memang membuat pengecualian. Jika seorang siswa tidak berhasil masuk 10 besar tetapi memiliki jiwa bela diri di atas level 12, Akademi akan tetap melanggar aturannya dan fokus pada pembinaan siswa tersebut. Kepala Sekolah Akademi S mendalam, Zhang He, tertawa dingin saat melihat Yang Xiaotian akan menghadapi Guo Wei. Akademi S mendalam selalu menjaga hubungan baik dengan Akademi Wuding, dan Guo Wei telah berjanji kepadanya bahwa jika dia bertemu Yang Xiaotian, dia akan menghajarnya seperti anjing. Pangeran Gusi dari Kerajaan Pedang Kuno juga menggelengkan kepalanya saat melihat pertandingan Yang Xiaotian dengan Guo Wei. Chen Changqing, Hele, dan beberapa yang lain juga memandang ke arah Yang Xiaotian dan Guo Wei di arena, wajah mereka menunjukkan campuran kegembiraan dan kepahitan. Sungguh malang bahwa ketua aula mereka harus berhadapan dengan Guo Wei, pesaing terkuat. Di arena, Guo Wei berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Yang Xiaotian sambil menyeringai. Yang Xiaotian, kau tidak menyangka akan berhadapan denganku, kan? Yang Xiaotian menjawab dengan acuh tak acuh, bagiku, tidak ada perbedaan antara kamu dan Hu Xiangqian. Begitu Yang Xiaotian menyelesaikan kalimatnya, para penonton bereaksi dengan keras. Yang Xiaotian terlalu sombong, berani menunjukkan penghinaan seperti itu terhadap Guo Wei. Siapa dia menurutnya? Bahkan Xiao Yong dan Lin Xiao tidak akan berani meremehkan Guo Wei. Berbagai seruan meletus. Bahkan Xie Hong, kepala sekolah Akademi Tiandou, mengerutkan kening, merasa bahwa kata-kata Yang Xiaotian berlebihan. Zhong Yun melangkah lebih jauh, mendengus, bocah bodoh. Bahkan tidak tahu apakah dia bisa menahan satu pukulan dari Guo Wei dan masih berani membuat pernyataan kurang ajar seperti itu. Fan Rikuan, Zhu Chenhui, dan lainnya juga menggelengkan kepala. Jelas, mereka juga berpikir Yang Xiaotian bersikap terlalu berani. Chen Changqing, Hele, dan rekan-rekan mereka juga tak bisa berkata apa-apa. Guo Wei tidak dapat menahan tawa marahnya, Yang Xiaotian sebenarnya sedang membandingkannya dengan Hu Xiangqian. Baiklah, Yang Xiaotian, aku ingin melihat apakah kau benar-benar punya kekuatan untuk memperlakukanku seperti Hu Xiangqian,
Guo Wei tertawa terbahak-bahak saat ia mengaktifkan Yuan sejatinya sepenuhnya, aura menakutkan yang dapat mengguncang langit dan bumi menyebar darinya. Raja bela diri tingkat ke-7 tahap akhir. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Guo Wei belum memperlihatkan ranah aslinya. Sekarang ranah Guo Wei telah terungkap, semua orang sangat terkejut. Bahkan Lin Xiao dan Xiao Yong pun terkejut. Seorang jenius yang tak tertandingi. Seru Zhong Yun dengan takjub, sangat gembira. Guo Wei benar-benar reinkarnasi dari roh surgawi, seorang jenius. Begitu akademi kita mendidiknya, dia pasti akan menjadi roh surgawi di masa depan dan melindungi akademi kita. Roh surgawi, tanpa diragukan lagi, adalah penguasa tertinggi benua Dewa Biru. Memiliki pelindung alam roh surgawi dapat menjamin kemakmuran Akademi Tiandou selama ribuan tahun. Xie Hong juga bersemangat, siswa ini, aku akan mengangkatnya sebagai muridku dan mengajarinya secara pribadi. Fan Rikuan tersenyum dan berkata, dengan bimbingan kepala akademi, dia pasti akan menjadi dewa pedang yang tak tertandingi. Xie Hong terkekeh, memperlihatkan kegembiraan dalam hatinya. Bahkan Yang Xiaotian pun terkejut karena Guo Wei sudah berada di tahap akhir Martial King level ke-7. Martial King level ke-7 tahap akhir ya. Gelombang semangat juang bangkit dalam hati Yang Xiaotian, karena ia ingin menggunakan pertarungan ini dengan Guo Wei untuk menguji kekuatan tempurnya saat ini. Setelah Guo Wei menyingkapkan alam tahap akhir Martial King tingkat ke-7, tiba-tiba, seluruh tubuhnya memancarkan guntur dan kilat, dan dari 9 langit di atas, guntur turun, melilit Guo Wei. Kekuatan guntur dan kilat yang menakjubkan menghantam langit dan bumi di sekitarnya. Murid-murid di sekitar semuanya mundur karena terkejut. Ini adalah seni dewa petir kuno, seni penempaan tubuh nomor 1 di zaman kuno. Xie Hong berdiri tiba-tiba setelah menyaksikan pemandangan ini dan berseru kaget. Apa? Seni dewa petir kuno? Sejumlah besar ahli akademi dan pusat kekuatan sekte tercengang. Seni dewa petir kuno, seni penempaan tubuh nomor 1 di zaman kuno, dikabarkan mampu mengubah para praktisinya menjadi dewa petir di alam puncak, membuat tubuh mereka tak terkalahkan, hampir tidak bisa dihancurkan. Semua orang tahu Guo Wei telah mengembangkan seni penempaan tubuh kuno, yang membuat dagingnya tidak bisa dihancurkan, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa itu adalah seni dewa petir kuno. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Guo Wei telah mempraktikkan seni penempaan tubuh terbaik di zaman kuno, semua orang menjadi bersemangat. Bagus sekali, bagus sekali. Surga telah memberkati Akademi Tiandou dengan seorang jenius yang bergabung dengan jajaran kita. Xie Hong tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia selalu tenang, tetapi hari ini, melihat bakat Guo Wei dan perlawanannya terhadap surga, dia tak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Zhong Yun, Fan Rikuan, dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Dengan Guo Wei yang telah mengolah seni dewa petir kuno, tubuhnya benar-benar telah ditempa hingga mencapai kondisi yang sangat sempurna. Dengan tubuh yang begitu sempurna, ilmu pedang atau keterampilan surgawi apapun yang ia latih dari Akademi Tiandou akan menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Guo Wei sepenuhnya mengaktifkan seni dewa petir kuno, mendatangkan guntur terus-menerus dari 9 langit, melilit tubuhnya seperti ular petir. Merasakan kekuatan luar biasa dari tubuhnya, matanya berbinar-binar seperti guntur saat dia berkata kepada Yang Xiaotian, Yang Xiaotian, bukankah kamu bilang kamu menganggapku sama dengan Hu Xiangqian? Sekarang, mari kita lihat apakah kamu bisa menahan pukulanku. Selesai berkata demikian, dia melesat maju secepat kilat dan tiba di hadapan Yang Xiaotian, lalu melayangkan pukulan tepat ke arahnya. Saat pukulan Guo Wei dilayangkan, guntur dan kilat memenuhi langit, dengan Guo Wei muncul seakan-akan dia adalah dewa petir, mendatangkan guntur dengan kehadirannya. Kekuatan guntur dan kilat yang tak berujung menyertai pukulan Guo Wei, mengenai dada Yang Xiaotian. Tatapan matanya tajam, dia bermaksud meledakkan Yang Xiaotian dengan satu pukulan. Bab 144 Pedang Surgawi Pedang Kaisar Emas. Yang Xiaotian benar-benar berani memandang rendah dia, menganggapnya sejajar dengan Hu Xiangqian, sungguh tak termaafkan. Dia adalah reinkarnasi dari roh dewa, seorang jenius yang tak tertandingi dalam sejarah Akademi Wuding, dan dipuji sebagai seseorang yang pasti akan menjadi roh dewa di masa depan. Yang Xiaotian, kau berani menodai roh dewa, mati saja. Semakin Guo Wei memikirkannya, semakin marah dia dan semakin dia mengerahkan seluruh kekuatannya.
Tepat saat kekuatan petir yang dahsyat mengancam akan menelan Yang Xiaotian, tiba-tiba, saat berdiri di sana, Yang Xiaotian melancarkan pukulan. Saat tinju Yang Xiaotian bergerak, raungan naga yang menggetarkan langit bergema di langit dan bumi. Seekor naga yang mengerikan mungkin melonjak dari tubuh Yang Xiaotian, terbang langsung ke 9 surga. Naga yang menakutkan ini mungkin sebenarnya mengalahkan kekuatan guntur yang keluar dari tubuh Guo Wei. Saat raungan naga yang menggetarkan surga itu terdengar sesaat, semua orang merasakan pikiran mereka goyah dan jiwa mereka gemetar. Xie Hong dan yang lainnya tidak terkecuali. Di bawah tatapan heran Xie Hong dan yang lainnya, lebih dari 100 naga esensi sejati menyertai pukulan Yang Xiaotian saat meledak. Menyaksikan langit dipenuhi lebih dari 100 naga esensi sejati, semua orang di alun-alun itu terbelalak karena terkejut. Ledakan. Tinju fisik Yang Xiaotian bertabrakan dengan tinju Guo Wei. 100 naga membombardir ular guntur di tubuh Guo Wei. Rasanya seperti langit dan bumi meledak, dan terdengarlah suara gemuruh yang dahsyat. Saat tinju jasmani Yang Xiaotian bersentuhan dengan Guo Wei merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh naga surgawi kuno. Kekuatan dahsyat yang membuat jantungnya bergetar, membuatnya terlempar mundur bagaikan layang-layang yang putus. Untuk pertama kalinya, Guo Wei merasakan sensasi terpesona oleh orang lain. Saat Guo Wei jatuh ke panggung, sudut panggung tempat ia jatuh hancur total dan ambruk. Ada keheningan di bawah langit. Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Kerumunan yang tadinya sangat bersemangat kini membeku di tempat. Xie Hong yang baru saja dengan gembira mengatakan bahwa surga memberkati Akademi Tiandou, kini menatap tajam ke arah Guo Wei, tidak percaya dengan apa yang disaksikan matanya. Awalnya, dia dan semua orang mengira bahwa hanya dengan satu pukulan dari Guo Wei, itu akan cukup untuk meluluh lantakkan Yang Xiaotian, satu pukulan untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Namun, orang yang terpesona adalah Guo Wei, yang telah menguasai seni dewa petir kuno dan berada di akhir tahap ketujuh Raja Bela Diri. Lin Xiao dan Xiao Yong sama-sama tercengang. Chen Changqing, Hele, dan beberapa tetua balai pedang juga tercengang. Ini tidak mungkin. Zhong Yun tergagap, wajahnya jelek, seolah-olah dialah yang telah terhempas. Mengetahui betapa kuatnya tubuh fisik Guo Wei, yang telah mengolah seni dewa petir kuno, mereka hanya bisa membayangkan, tetapi sebenarnya itu bukan tandingan tubuh fisik Yang Xiaotian. Fan Rikuan, Zhu Chenhui, Sun Ze, dan yang lainnya berdiri dengan mulut ternganga, tidak yakin bagaimana menjelaskan perasaan mereka saat ini. Bahkan Yang Xiaotian pun terkejut, tidak menyangka bahwa setelah mengeksekusi seni naga primordial dengan 80% kekuatannya, hasilnya akan begitu hebat. Seni naga primordial benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai teknik kultivasi paling unggul dari klan naga kuno, bahkan seni pemurnian tubuh terkuat kuno tampak lemah jika dibandingkan. Di tengah keheningan yang mencekam, Guo Wei dengan susah payah merangkak dari tanah peron. Jubah pertempuran Akademi Wuding milik Guo Wei telah hancur berkeping-keping, seolah-olah telah diledakkan oleh kekuatan yang mengerikan. Guo Wei, dengan rambut acak-acakan, menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan. Dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Dia selalu tak terkalahkan. Tetapi sekarang ketika menghadapi Yang Xiaotian, untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan yang belum pernah dialaminya. Dia menatap ragu ke arah Yang Xiaotian, yang baru saja melepaskan 100 naga esensi sejati dengan pukulannya. Teknik klan panjang apa itu? Dia telah mengembangkan seni dewa petir kuno, yang dianggap sebagai seni pemurnian tubuh kuno terkuat. Teknik klan panjang apa yang mungkin lebih kuat dari seni dewa petir kuno miliknya? Baru saja, ketika berselisih dengan Yang Xiaotian, dia merasa seolah-olah tangan besinya yang tampaknya tidak bisa dihancurkan telah mengenai cakar naga dari klan naga kuno. Sekarang, jari-jarinya masih berdenyut menyakitkan, membuatnya menggigil. Guo Wei menarik napas dalam-dalam untuk menekan rasa takut di hatinya, matanya dingin, Yang Xiaotian, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku tadi. Jiwa bela dirimu tidak sebanding dengan milikku, begitu pula alammu, maupun keterampilan surgawimu. Aku menolak untuk percaya bahwa aku bisa kalah. Saat dia bicara, seberkas cahaya terang memancar dari belakangnya dan seekor singa emas raksasa muncul. Singa emas ini bagaikan gunung besar. Arena itu cukup besar,
Tetapi ketika singa emas raksasa muncul, semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah arena itu telah menyusut. Raja Singa Emas. Banyak tokoh kuat terguncang. Raja Singa Emas merupakan yang terkuat di antara binatang ras singa, martial soul level 12 teratas. Inilah jiwa bela diri Guo Wei. Akan tetapi, Raja Singa Emas bukanlah martial soul level 12 biasa. Bahkan di antara banyak martial soul level 12 teratas, Raja Singa Emas jelas berada di posisi 10 teratas. Benar, Raja Singa Emas. Guo Wei berbicara dengan arogan. Bermandikan cahaya Raja Singa Emas, seluruh tubuhnya tampak diselimuti cahaya kemasan. Dari kejauhan, Guo Wei yang tinggi menyerupai dewa binatang emas kuno. Pada saat itu, pedang panjang emas muncul di tangan Guo Wei. Ketika pedang panjang emas itu muncul, untaian cahaya pedang emas terpantul ke segala arah, membuat semua orang merasa seakan-akan kulit mereka sedang diiris terbuka. Kekuatan kekaisaran mengamuk di langit dan bumi. Semua dipenuhi rasa takut. Itu pedang surgawi, pedang kaisar emas. Seru Siehong, Zhong Yun, dan yang lainnya, sangat terkejut. Pedang di tangan Guo Wei memang pedang kaisar emas, menduduki peringkat 110 dalam peringkat pedang surgawi. Meski hanya menduduki peringkat 110 dalam peringkat pedang surgawi, namun tetap saja menggemparkan semua orang yang hadir. Dunia jiwa bela diri sangat luas dan tak terbatas, ada banyak sekali jenius, tetapi hanya sedikit yang mampu mengendalikan pedang surgawi dan mendapatkan pengakuannya. Ambil contoh Kekaisaran Naga Surgawi. Seluruh kekaisaran tidak memiliki cukup banyak orang yang dapat menggunakan pedang surgawi yang dapat dihitung dengan satu tangan. Kekaisaran Naga Surgawi sudah berjalan dengan baik. Beberapa kekaisaran bahkan tidak memiliki satu orang pun yang dapat menggunakan pedang surgawi. Dan sekarang, Guo Wei telah memperoleh pengakuan dan kendali dari pedang kaisar emas. Seorang jenius yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Siehong bahkan lebih bersemangat sekarang daripada saat dia melihat Guo Wei mengeksekusi seni dewa petir kuno. Sebagai kepala Akademi Tiandou, dia sangat menyadari betapa sulitnya dikenali oleh pedang surgawi. Akademi Tiandou tidak kekurangan orang jenius, tetapi tidak ada satupun yang diakui oleh pedang surgawi. Dikenali dan mampu mengendalikan pedang surgawi merupakan bukti nyata bakat luar biasa Guo Wei dalam dao pedang. Chen Changqing, Hele, dan yang lainnya juga tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka saat melihat Guo Wei telah mendapatkan pengakuan dari pedang kaisar emas. Kepala olah mereka, meskipun juga sangat berbakat dalam dao pedang, belum diakui oleh pedang surgawi, bukan. Pedang kaisar emas. Yang Xiaotian menatap pedang kaisar emas di tangan Guo Wei dengan heran. Salah satu alasan dia bergabung dengan Akademi Tiandou adalah untuk pengendalian mereka. Pedang naga. Dia tidak menyangka Guo Wei juga memiliki pedang surgawi. Benar, pedang kaisar emas pedang surgawi. Guo Wei menatap Yang Xiaotian dengan bangga, Yang Xiaotian, tunjukkan pedangmu. Dia kemudian mengarahkan pedangnya ke Yang Xiaotian. Melihat sikap Guo Wei yang sombong, Yang Xiaotian tidak memanggil pedang surgawi penembus surga. Sebaliknya, ki pedang meledak dengan hebat darinya, dan 100 pedang panjang harta karun tertinggi muncul di belakangnya. Saat 100 pedang panjang harta karun tertinggi menyebar di belakang Yang Xiaotian seperti ekor burung merak, masing-masing memancarkan ki pedang menakjubkan yang melesat ke langit. 100 sinar pedang, di bawah sinar matahari, membuat semua orang merasa hampir buta. Semua orang yang melihat 100 pedang panjang harta karun tertinggi di belakang Yang Xiaotian tercengang. Pedang panjang harta karun tertinggi. 100 jumlahnya. Bab 145, jadi bagaimana jika aku menerima serangan pedangmu? Jika yang dibawanya adalah 100 pedang panjang harta karun tingkat atas, orang banyak tidak akan begitu terkejut, tetapi yang dimiliki Yang Xiaotian adalah 100 pedang harta karun super. Harta karun tingkat atas memang jarang, tetapi masih ada di sana-sini, namun, harta karun super sangatlah langka, dan orang-orang biasanya jarang melihat satu pun, tetapi sekarang, Yang Xiaotian telah mengeluarkan 100 sekaligus. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pedang harta karun super? Mata Fan Rikuan melotot karena terkejut. Secara umum, hanya ketika tingkat pemurnian artefak seseorang mencapai tingkat 10 pengrajin surgawi teratas, seseorang dapat menciptakan pedang harta karun super. Zhu Chenhui berkata dengan heran,
mungkinkah itu ditinggalkan oleh Cao Sun? Cao Sun, sebagai pendiri Akademi Pedang Surgawi, mengabdikan hidupnya untuk penelitian ilmu pedang dan memiliki hasrat besar untuk mengumpulkan berbagai pedang berharga. Xie Hong mengangguk dan berkata, itu mungkin, karena Cao Sun meninggalkan warisan Balai Pedang di Akademi Pedang Surgawi, dan Yang Xiaotian memperoleh warisan Balai Pedang Cao Sun. Ada desas-desus bahwa warisan Balai Pedang berisi berbagai pedang berharga peninggalan Cao Sun. Tampaknya itu benar. Di atas panggung, Guo Wei juga berdiri tercengang. Dia telah memerintahkan Yang Xiaotian untuk memperlihatkan pedangnya, tetapi dia tidak menyangka Yang Xiaotian akan segera memperlihatkan 100 pedang panjang harta karun super. Setelah melirik 100 pedang panjang harta karun super di belakang Yang Xiaotian, dia berkata dengan dingin, nilai sebuah pedang terletak pada kualitasnya, bukan kuantitasnya, satu saja sudah cukup. Yang Xiaotian, memangnya kenapa kalau kamu punya 100 pedang panjang harta karun super? Di depan pedang kaisarku, semuanya sampah. Sekarang, lihatlah saat aku menghancurkan 100 pedang panjang harta karun supermu. Setelah itu, dia melompat ke udara, mengayunkan pedang kaisar. Tiba-tiba, keagungan kekaisaran melambung tinggi. Disertai cahaya keemasan, seberkas cahaya pedang yang menakjubkan langsung menembus ruang arena, menyambar di depan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengayunkan satu tangan, dan 100 pedang panjang harta karun super berubah menjadi naga terbang, menyerang cahaya pedang lawan dengan akurasi yang tepat. Kemudian, di bawah kendali Yang Xiaotian, 100 pedang panjang itu membubung ke langit, berubah secara luar biasa menjadi pilar pedang besar, yang langsung muncul di atas kepala Guo Wei sebelum jatuh dengan gerakan berputar. 100 pedang panjang itu sangat cepat, begitu cepatnya sehingga cahaya pedang Guo Wei baru saja tersebar. Sebelum dia bisa melakukan gerakan kedua, pilar pedang besar itu sudah bergemuruh di atas kepalanya. Ketakutan menyebabkan kulit Guo Wei berubah drastis, dan dia berguling ke tanah. Dia baru saja berguling ke samping ketika tiang pedang menghantam tempat dia baru saja berdiri. Ledakan. Tanah arena itu terpental keras, menciptakan lubang pedang selebar beberapa meter. Melihat lubang pedang selebar beberapa meter, kulit kepala Guo Wei terasa mati rasa. Jika dia tidak menghindar lebih cepat, dia takut tubuhnya akan langsung terhantam oleh lubang pedang selebar beberapa meter. Membayangkan lubang pedang selebar beberapa meter menembus tubuhnya adalah prospek yang mengerikan. Kerumunan orang di sekeliling arena, yang menyaksikan Guo Wei di atas panggung, memasang ekspresi aneh, karena walaupun Guo Wei berhasil menghindari tiang pedang Yang Xiaotian, kulit kepalanya masih tergores oleh ki pedang. Merasakan tatapan orang banyak, Guo Wei tanpa sadar menyentuh bagian yang kesemutan di kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa bagian itu sehalus sutra, tetapi dia tidak dapat merasakan sehelai rambut pun di sana. Guo Wei tahu betul apa yang telah terjadi, dan dia meledak dalam kemarahan, Yang Xiaotian, aku akan membunuhmu. Pedang kaisar di tangannya mulai berputar. Pada gilirannya, beberapa sinar ki pedang emas melesat dengan ganas ke arah Yang Xiaotian. Setiap pancaran ki pedang sangat cepat, terlalu cepat bagi banyak ahli untuk melihatnya dengan jelas. Namun Yang Xiaotian hanya melambaikan tangannya, lalu beberapa sinar pedang ki melesat keluar, menghancurkan pedang ki Guo Wei. Pedangmu terlalu lambat, kata Yang Xiaotian saat ia selesai berbicara. Jari-jarinya membentuk pedang, dan seberkas ki pedang melesat lurus, setidaknya 2 kali lebih cepat dari ki pedang Guo Wei sebelumnya. Saat ki pedang yang datang mendekat, Guo Wei menghindar dengan waspada, tetapi ia masih setengah langkah terlalu lambat, dan telinga kanannya tertusuk oleh ki pedang Yang Xiaotian. Sambil memegangi telinga kanannya yang tertusuk, Guo Wei sangat marah, dan dengan ayunan pedang kaisar di tangan, serangkaian ki pedang emas berubah menjadi beberapa lapis gelombang pedang, menyerang Yang Xiaotian. Tetapi pada saat itu, 100 pedang panjang, seperti hujan deras, menembus gelombang pedang emas. Segera setelah itu, 100 pedang panjang itu tersebar, dan masing-masing pedang menyerang dengan teknik pedang yang berbeda. 100 pedang berarti 100 teknik pedang yang berbeda. Ki pedang memenuhi langit, semuanya diarahkan ke Guo Wei. Berdiri di arena, Guo Wei tampak pucat saat menghadapi teknik pedang dan ki pedang yang luar biasa. Dalam ketakutan, dia terus memutar pedang kaisar di tangannya. Di panggung kepresidenan, Xie Hong, Fan Rikuan, dan yang lainnya menyaksikan pertarungan antara Yang Xiaotian dan Guo Wei,
mereka merasa semakin tidak nyaman semakin banyak yang menonton. Guo Wei, seorang jenius pedang Dao tertinggi yang sangat dihormati oleh semua anggota senior Akademi Tiandou, telah dipukuli dengan sangat kejam oleh Yang Xiaotian hingga ia kesulitan untuk membela diri. Apakah ini benar-benar jenius pedang Dao tertinggi yang diharapkan oleh semua anggota senior mereka? Zhong Yun, melihat ekspresi Xie Hong dan yang lainnya, menjelaskan, Guo Wei belum memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik pedang dewa tertinggi. Selama dia menggunakan teknik pedang dewa tertinggi di alam kesempurnaan, Yang Xiaotian pasti akan dikalahkan. Ledakan. Pada saat itu, terdengar suara keras dari arena, terlihat Guo Wei kembali terkena pedang Yang Xiaotian, terjatuh di tepi panggung, berlumuran darah, dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Zhong Yun tercekat. Guo Wei tidak bangun untuk waktu yang lama. Tepat saat wasit hendak melangkah maju untuk memeriksa luka-luka Guo Wei, mereka melihat Guo Wei, bersimbah darah, berdiri dengan gemetar, tubuhnya tiba-tiba memancarkan api petir seperti darah. Aura yang terpancar dari tubuh Guo Wei terus meningkat. Guntur dan kilat menyatu, membentuk lautan kilat. Terobosan Guo Wei dalam seni Dewa Petir kuno telah terjadi. Seru Hele dengan kaget. Zhong Yun dan para Master Akademi Wuding sangat gembira melihat ini. Bagi seni pemurnian tubuh kuno dan terkuat seperti seni Dewa Petir kuno, terobosan sangatlah sulit. Begitu terobosan berhasil dilakukan, kekuatan seseorang pasti akan melonjak pesat. Dengan kekuatan Guo Wei yang melonjak, hasil pertempuran menjadi tidak pasti. Guo Wei, merasakan kekuatan ledakan guntur dan kilat dalam tubuhnya, melihat jubah perangnya bergerak seolah digerakkan oleh angin tak kasat mata. Yang Xiaotian, ambillah pedangku. Dengan tatapan tajam, dia melancarkan serangan dengan pedang kaisar. Ketika Guo Wei melancarkan serangan ini, yin dan yang berbalik, ruang dan waktu jungkir balik. Semua orang memiliki ilusi seolah-olah langit telah menjadi bumi, dan bumi telah menjadi langit. Seni pedang samsara kekuatan surgawi tertinggi. Alam kesempurnaan. Seorang master pedang Dao mengenali teknik Guo Wei secara sekilas dan berseru kaget. Seni pedang samsara kekuatan surgawi tertinggi. Alam kesempurnaan. Semua yang hadir terguncang. Guo Wei benar-benar telah mengolah seni pedang samsara ke alam kesempurnaan. Bahkan Chen Changqing sangat terkejut. Seni pedang samsara bukanlah kekuatan dewa tertinggi biasa melainkan kekuatan tertinggi. Dia pernah mencoba seni pedang samsara dan sangat menyadari kekuatannya. Begitu terkena ki pedang samsara, darah dalam tubuh seseorang akan mengalir terbalik, menyebabkan seseorang mengeluarkan darah dari 7 lubang dan mati. Jadi bagaimana kalau aku mengambil salah satu pedangmu? Yang Xiaotian memberi isyarat dengan tangannya, dan 100 pedang panjang tiba-tiba bergabung menjadi satu. Dia menusukkan pedang di genggamannya. Dalam sekejap, udara dipenuhi dengan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam ki pedang yang tak terhitung banyaknya, matahari dan bulan terbit dan terbenam, banyak sekali binatang muncul dan menghilang, gunung dan sungai muncul kembali, menyelimuti langit dan bumi serta semua makhluk hidup. Pedang ki milik keduanya saling bertabrakan. Suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Ketika ki pedang keduanya menghilang, arena telah sepenuhnya berubah oleh kekuatan ki pedang mereka. Dan Guo Wei, dia terus mundur, kilatnya meredup dan kehilangan kilaunya. Jubah perangnya yang sudah compang-camping kini dirobek menjadi potongan-potongan kecil oleh pedang ki. Melihat Guo Wei terus-menerus mundur, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya, semua orang tercengang, bahkan seni pedang samsara alam kesempurnaan telah dikalahkan. Apa itu tadi? Fan Rikuan mengingat serangan pedang Yang Xiaotian beberapa saat yang lalu, dipenuhi dengan ketidakpastian. Teknik pedang aspek segudang. Xie Hong menyatakan dengan nada yang sangat serius. Dan itu adalah alam kesempurnaan. Bab 146, hilang. Mendengarkan Xie Hong, Fan Rikuan, Zhong Yun, Zhu Chenhui, Sun Ze, dan yang lainnya sangat terkejut mendengar bahwa teknik yang baru saja digunakan Yang Xiaotian memang teknik pedang aspek segudang. Beberapa ratus tahun lalu, seorang ahli sekte pedang hampir mengalahkan semua penantang di kerajaan Kekaisaran Tiandou hanya dengan menggunakan teknik pedang aspek segudang. Akan tetapi, keberadaan ahli sekte pedang itu tiba-tiba menjadi tidak diketahui. Teknik pedang aspek segudang juga menghilang selama beberapa ratus tahun. Teknik pedang beraneka ragam. Mungkinkah itu warisan dari Cao Sun?
Aku tidak menyangka bahwa Cao Sun benar-benar memperoleh teknik pedang beraneka ragam. Seru Fan Rikuan dengan takjub. Guo Wei menyentuh darah di sudut mulutnya, ekspresi gila terlihat di wajahnya, seluruh tubuhnya terbakar dengan aura haus darah saat kekuatannya meningkat sekali lagi. Jelas, dia telah menggunakan semacam teknik terlarang untuk secara paksa meningkatkan tingkat kultivasinya. Yang Xiao Tian, aku tidak percaya aku akan kalah darimu. Aku tidak mungkin kalah darimu. Mata Guo Wei memerah saat dia menyerang lagi dengan pedang kaisar. Terima serangan pedangku yang kedua. Guo Wei meraung marah. Pedang Qi yang sangat cemerlang meledak saat dia mengayunkan pedangnya. Pedang Qi yang cemerlang ini bersinar bagaikan bintang-bintang terang di langit, cemerlang bagaikan cahaya cemerlang dari batu-batu permata kuno, begitu menarik perhatian, begitu menakjubkan. Seni pedang kemegahan, seru Xie Hong, Zhong Yun, dan yang lainnya serempak. Pemilik asli pedang kaisar 1000 tahun lalu adalah kaisar itu sendiri, seorang kaisar agung. Seni pedang kemegahan adalah kekuatan surgawi tertinggi yang diciptakan oleh kaisar. Kala itu, sang kaisar menantang alam suci dengan kekuatan kekaisarannya, bahkan mengalahkannya, suatu prestasi mengagumkan yang membuatnya mendapat reputasi sebagai salah satu dari 10 kaisar terkuat dalam sejarah kekaisaran naga surgawi selama 1000 tahun terakhir. Bahkan setelah 1000 tahun, orang-orang masih berbicara tentang kaisar dengan kekaguman tak berujung. Kini, ilmu pedang kemegahan yang dipertunjukkan Guo Wei juga berada pada alam kesempurnaan. Ilmu pedang kemegahan begitu kuatnya, konon katanya dapat memotong besi halus yang paling keras sekalipun hanya dengan satu serangan. Menyaksikan ki pedang yang cemerlang mendekat, Yang Xiao Tian mengayunkan pedang panjangnya sekali lagi. Saat Yang Xiao Tian mengayunkan pedangnya, langit dan bumi di sekitarnya tampak terhuyung-huyung seolah-olah terkena pukulan berat. Pedang Qi meledak terus-menerus. Pedang Qi ini tampak kacau, tetapi ketika berkumpul bersama, mereka membentuk rune misterius. Ledakan. Pedang Qi Yang Xiao Tian bertabrakan sekali lagi dengan pedang Qi yang bersinar. Pedang Qi kemegahan yang konon mampu memotong besi halus yang paling keras sekalipun dengan satu serangan, langsung hancur berkeping-keping dan lenyap tak bersisa. Pedang Qi Yang Xiao Tian, dengan rune, menyapu maju dengan momentum yang tak terhentikan, langsung menuju Guo Wei. Wajah Guo Wei memucat karena terkejut saat dia mengayunkan pedang kaisar untuk menciptakan dinding Qi pedang, berusaha menghalangi Qi pedang yang dipenuhi rune milik Yang Xiao Tian, namun sia-sia, pedang itu menembusnya dalam sekejap. Pada saat terakhir, Guo Wei memanggil perisai emas. Perisai emas ini, permukaannya dipenuhi rune, memancarkan aura kekaisaran yang tangguh. Bersenandung, pedang Qi yang dipenuhi rune milik Yang Xiao Tian menyerang perisai emas. Seketika, perisai emasnya terpental dan Guo Wei sekali lagi terpaksa mundur, darah muncrat dari mulutnya. Guo Wei menopang dirinya dengan pedangnya agar tidak terjatuh. Kerumunan di lokasi menyaksikan kejadian itu, sangat terguncang. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Guo Wei, bakat pedang daunnya luar biasa, seni pedang samsara, seni pedang kemegahan keduanya berada di alam kesempurnaan. Namun, terlepas dari kekuatan Guo Wei, terlepas dari seberapa maju ilmu pedangnya, dia selalu dikalahkan, dihancurkan oleh Yang Xiao Tian. Kalah total dan tuntas. Seni pedang langit yang mengejutkan. Fan Rikuan tiba-tiba teringat akan serangan Yang Xiao Tian sebelumnya dan berseru. Reputasi seni pedang surga yang mengejutkan hanya lebih kuat, bukan lebih lemah, dibandingkan dengan teknik pedang berbagai aspek. Dan seni pedang langit mengejutkan yang baru saja dipertunjukkan Yang Xiao Tian juga berada pada alam kesempurnaan. Apakah ada pedang ketiga? Yang Xiao Tian maju dengan pedangnya ke arah Guo Wei. Pedang ketiga. Semua mata tertuju pada Guo Wei. Guo Wei menyeringai, senyumnya ganas, bagus, aku akan memperlihatkan seranganku yang ketiga. Pedang neraka dari Shen Luo, katanya perlahan, saat pedang kaisar di tangannya menyerang dengan liar. Mendengar pedang neraka Guo Wei dari Shen Luo, Xie Hong dan yang lainnya memucat, mungkinkah? Dengan pedang Guo Wei yang dilepaskan, langit dan bumi berubah warna, angin pedang merintis akan muncul dari neraka itu sendiri. Ini adalah pedang neraka, dan juga pedang kematian. Melihat serangan ini, semua orang menggigil tak terkendali. Yang Xiao Tian, setelah melihat ini, menyerang secara bersamaan dengan pedangnya sendiri. Dengan satu ayunan, ia memusnahkan segalanya.
Setiap makhluk perkasa di dunia tampaknya ditakdirkan untuk dibunuh oleh ayunan tunggal ini. Pedang Ki Neraka Shenluo milik Guo Wei ditembus oleh pedang Ki milik Yang Xiaotian, dimusnahkan sepenuhnya, tidak menyisakan setetes pun. Pedang Ki pemusnah mendarat pada Guo Wei secara berurutan. Guo Wei terlempar dari panggung, jatuh menghantam tanah alun-alun, jubah perangnya hancur total. Yang Xiaotian berdiri di atas panggung, menatap lawannya, apakah kamu punya serangan keempat? Guo Wei berjuang untuk mengangkat kepalanya, berusaha menggenggam pedangnya, tetapi setelah menghabiskan sisa tenaganya, dia pun terjatuh dan pingsan. Kerumunan di alun-alun kehilangan kata-kata. 3 serangan Guo Wei, semuanya adalah alam kesempurnaan. Namun semuanya dapat diredam sepenuhnya oleh 3 serangan Yang Xiaotian. Tersesat. Para siswa Akademi Wuding, melihat Guo Wei terlempar dari panggung dan tergeletak tak sadarkan diri, semua menundukkan kepala karena putus asa, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan yang mengerikan. Guo Wei selalu menjadi gunung menjulang yang menjadi panutan para siswa Akademi Wuding. Tetapi sekarang, gunung itu telah runtuh, tidak hanya runtuh, tetapi tergeletak di sana, seperti anjing mati. Xiao Yong dan Lin Xiao, melihat Guo Wei terbaring di sana, juga berjuang untuk menenangkan emosi mereka untuk waktu yang lama. Sebelum kontes, mereka selalu menganggap Guo Wei sebagai lawan terhebat, tetapi sekarang, Guo Wei terkapar di luar sana. Xiao Yong, yang tadinya ingin tahu apakah Yang Xiaotian sekuat yang diisukan, kini terdiam. Meskipun telah menguasai teknik bintang tak terbatas, dan meskipun jiwa bela dirinya adalah dewa bintang kuno, kekuatannya jelas tidak lebih unggul dari Guo Wei. Kalau Guo Wei sendiri dipalu menjadi anjing mati, apa yang akan terjadi jika ia berhadapan dengan Yang Xiaotian nanti? Haruskah ia melawan, atau langsung mengakui kekalahan? Kulit Xiao Yong terus berubah. Dalam pertarungan memperebutkan posisi 100 teratas berikutnya, lawan kedua Yang Xiaotian adalah seorang murid dari Akademi Pedang Kuno, Akademi Utama Kerajaan Pedang Kuno. Murid tersebut, yang tidak lemah dalam hal kekuatan, langsung menyerah setelah melihat Yang Xiaotian sebagai lawannya. Kemudian tibalah pertarungan ketiga dan keempat. Tak lama kemudian, 10 teratas pun diputuskan. The Son of Thunder akhirnya hanya berhasil mengamankan tempat di 20 teratas. Yang Xiaotian, Xiao Yong, dan Lin Xiao semuanya berhasil masuk 10 besar. Namun, pada pertandingan pertama dari 10 besar, lawan Yang Xiaotian adalah Lin Xiao, pemilik tubuh surgawi 1000 kali lipat. Melihat pertandingan pertama Yang Xiaotian di 10 besar adalah dengan Lin Xiao, semua orang menjadi bersemangat. Bagaimana kalian semua melihat pertempuran ini? Xie Hong bertanya kepada anggota senior Akademi Tiandou. Kali ini, Zhong Yun tidak mengatakan apa-apa. Sun Ze merenung, tubuh surgawi 1000 kali lipat, kekuatan surgawi bawaan, dan pertahanan tak terkalahkan Lin Xiao dikatakan tidak dapat dihancurkan oleh siapapun di alam yang sama. Dia seharusnya tidak kalah, bukan? Bahkan saat dia berbicara, dia tidak percaya diri. Bagaimanapun, adegan Yang Xiaotian menyerang Guo Wei sebelumnya terlalu mengejutkan. Di bawah tatapan semua orang, Yang Xiaotian dan Lin Xiao naik ke atas panggung. Lin Xiao menatap Yang Xiaotian dengan percaya diri, Yang Xiaotian, kau memang sangat kuat, luar biasa kuat, tetapi hari ini, pemenangnya adalah aku. Setelah berbicara, ia melafalkan mantra, dan sebuah celah di kehampaan terbuka, dari sana seekor binatang raksasa muncul. Lin Xiao tidak hanya kuat dengan kekuatannya sendiri tetapi juga seorang penjinak binatang dengan bakat alami yang luar biasa. Binatang raksasa yang dijinakkannya adalah kera raksasa Raja Bela Diri Lapis 8, bukan sekedar biasa melainkan sudah di tahap akhir. Bab 147 Minggirlah. Penjinak binatang. Tidak peduli apakah itu Xie Hong, Zhong Yun, atau Fan Rikuan, semuanya terkejut. Lin Xiao ternyata adalah seorang penjinak binatang. Ini adalah sesuatu yang tidak diantisipasi oleh siapapun. Terlebih lagi, binatang buas yang dikendalikan Lin Xiao memiliki kekuatan Martial King tingkat akhir level 8. Lin Xiao sendiri berada di tahap pertengahan Martial King level 7, namun ia mampu mengendalikan binatang buas di tahap akhir Martial King level 8, yang menunjukkan betapa kuatnya bakat penjinak binatang milik Lin Xiao. Jika seseorang tidak memiliki bakat penjinakan binatang yang cukup kuat, mustahil untuk mengendalikan binatang buas yang lebih kuat dari dirinya.
Tetapi Lin Xiao telah melakukannya. Bagus, bagus. Zhong Yun gembira dan tertawa, aku tidak menyangka Lin Xiao adalah seorang penjinak binatang dengan bakat yang luar biasa. Ini memang kejutan yang sangat besar. Dalam perekrutan ini, Lin Xiao pasti akan menempati posisi pertama. Karena berbagai alasan, dia tidak ingin Yang Xiaotian memenangkan tempat pertama. Xie Hong juga menggelengkan kepalanya. Awalnya, semua orang mengira bahwa tempat pertama dalam perekrutan adalah milik Yang Xiaotian, tetapi pada akhirnya, Lin Xiao ternyata adalah seorang penjinak binatang yang sangat kuat. Hanya binatang buas tingkat akhir Martial King level 8 sudah cukup bagi Yang Xiaotian yang harus dihadapi, apalagi ditambah Lin Xiao dengan pertahanan tak terkalahkan dari tubuh surgawi 1000 kali lipat. Yang Xiaotian praktis tidak memiliki peluang untuk menang. Pada saat ini, Guo Wei, yang telah pingsan karena Yang Xiaotian, telah dihidupkan kembali oleh orang-orang dari Akademi Wuding dan telah sadar. Melihat Lin Xiao memanggil binatang buas tingkat akhir Martial King level 8, dia tidak bisa menahan napas lega. Baginya, akan lebih baik jika Lin Xiao meraih tempat pertama daripada Yang Xiaotian yang memenangkannya. Dia menatap Yang Xiaotian di atas panggung, menertawakan kemalangannya. Yang Xiaotian, bahkan jika kau mengalahkanku, apa salahnya? Pada akhirnya, kau tetap tidak akan mendapatkan tempat pertama. Pada saat itu, kera raksasa yang dipanggil Lin Xiao tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggema hingga ke langit, berdengung dalam pikiran setiap orang. Raungan si kera raksasa bahkan mengandung kekuatan yang dapat menembus jiwa. Itu adalah pertunjukan menakjubkan dari kekuatan binatang buas, yang menyebar ke seluruh surga dan bumi. Semua orang sangat tercengang. Kera jenis apa ini? Tanya seorang pengikut keluarga dengan heran. Di panggung utama, Xie Hong menatap kera raksasa Lin Xiao, ekspresinya semakin terkejut saat ini adalah binatang ganas kuno Su. Tuan Yan. Begitu Xie Hong berbicara, Zhong Yun, Fan Rikuan, Zhu Chenhui, dan yang lainnya terkejut. Apa, binatang ganas kuno Suyan? Setelah mengamati dengan saksama, mereka memang menemukan bahwa kera raksasa di belakang Lin Xiao sangat mirip dengan deskripsi binatang buas Zuyan yang ditemukan dalam teks kuno. Binatang ganas kuno Zuyan, berkepala putih dan berkaki merah, memiliki ekor yang besar, dan kera raksasa milik Lin Xiao juga memiliki ciri yang sama, berkepala putih, berkaki merah, dan berekor besar. Ketika para penguasa di alun-alun mendengar bahwa kera raksasa milik Lin Xiao adalah binatang ganas kuno Zuyan, terjadilah keributan besar. Meskipun binatang ganas Zuyan bukan binatang surgawi, garis keturunannya sangat kuat, ia terkenal tangguh di zaman kuno dan merupakan eksistensi yang paling dekat dengan binatang surgawi. Benar saja, binatang buas milikku ini adalah Zuyan. Saat semua orang berdiskusi, Lin Xiao angkat bicara. Setelah mendapat konfirmasi dari Lin Xiao, Zhong Yun sangat gembira, itu benar-benar binatang ganas Zuyan. Binatang ganas Zuyan memiliki kekuatan tak terbatas dan cakar sangat tajam yang dapat membelah gunung dengan satu tebasan. Yang Xiaotian pasti kalah. Sepertinya Yang Xiaotian akan kalah. Para siswa dari Akademi Wuding mencemooh, Yang Xiaotian mengira dia bisa menempati posisi pertama, tetapi sekarang perhitungannya tidak membuahkan hasil. Para siswa Akademi Dewa Perang sangat gembira, penuh kegembiraan. Di tengah keterkejutan orang banyak, Lin Xiao dan binatang ganas Zuyan mendekati Yang Xiaotian. Sosok Zuyan yang menjulang tinggi, seperti gunung kecil, mengguncang panggung dengan setiap langkah yang diambilnya. Yang Xiaotian, jika kamu seorang penjinak binatang, kamu juga bisa memanggil binatang buasmu, kata Lin Xiao. Jelas, ia menyiratkan bahwa Yang Xiaotian tidak memiliki binatang buas. Yang Xiaotian teringat pada ular piton guntur biru dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Jika dia memanggil ular piton guntur biru, dia khawatir situasinya akan menjadi tidak terkendali. Mendengar penolakan Yang Xiaotian, Lin Xiao berkata, tidak masalah, jika kamu memiliki binatang buas, kamu dipersilakan untuk memanggilnya. Dia yakin Yang Xiaotian tidak memiliki binatang buas. Dia yakin Yang Xiaotian tidak dapat memanggil binatang buas dan ingin membuatnya terlihat bodoh. Yang Xiaotian dapat melihat dengan jelas niat Lin Xiao. Hentikan omong kosongmu, bertarunglah. Tatapan mata Yang Xiaotian berubah dingin saat dia mendekati Lin Xiao. Kamu bangga memamerkan sampah yang sudah kamu jinakkan.
Apa? Sampah. Semua orang tercengang ketika mendengar Yang Xiaotian menegur Lin Xiao, menyebut binatang buasnya sampah. Yang Xiaotian ini, kesombongannya sungguh tak terbatas, kata Zhong Yun dengan marah, anak itu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Itulah binatang ganas kuno Zuyan, makhluk yang paling dekat dengan binatang surgawi, namun Yang Xiaotian menyebutnya sampah. Hal ini membuat Zhong Yun sangat marah. Xie Hong dan Fan Rikuan juga menggelengkan kepala. Yang Xiaotian, menurutmu siapa dirimu sebenarnya? Seorang siswa dari Dewa Perang. Akademi tidak bisa menahan amarah mereka, tunggu dan lihat bagaimana saudara laki-laki Lin Xiao. Zuyan menghancurkanmu begitu parah hingga kau bahkan tidak akan mengenali ibumu sendiri. Di atas panggung, Lin Xiao juga sangat marah, dia meraung ke arah binatang buas Zuyan di sampingnya, maju, hancurkan dia sampai mati untukku. Binatang Zuyan miliknya meraung dan menyerang Yang Xiaotian. Meskipun Zuyan sangat besar, kecepatannya luar biasa cepat. Ia mencapai Yang Xiaotian dalam sekejap mata. Cakarnya yang besar dan sangat tajam mengayun ke arahnya. Yang Xiaotian tampak kecil dan lemah di hadapan cakar raksasa binatang Zuyan, saat cakar yang tajam dan ganas itu hendak menghancurkannya menjadi potongan daging di panggung. Tiba-tiba, cakar Zuyan yang liar dan mengamuk itu terhenti dengan keras di udara. Selanjutnya, Zuyan mundur ketakutan, menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh kepanikan. Kejadian yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Serangan Zuyan berhenti. Bahkan Lin Xiao pun terkejut. Dia tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Yang dapat dia rasakan hanyalah bahwa Zuyan sangat takut terhadap Yang Xiaotian. Tapi apa sebenarnya yang ditakutkannya? Yang Xiaotian berjalan menuju Zuyan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, binatang Zuyan yang ketakutan setengah mati, berlutut, gemetar. Melihat Zuyan berlutut di hadapan Yang Xiaotian, semua orang tercengang. Gerakan macam apa ini? Bukankah Zuyan adalah binatang buas milik Lin Xiao? Mengapa ia malah berlutut di hadapan Yang Xiaotian? Yang Xiaotian menatap ke bawah ke arah Zuyan yang gemetar, dia tahu betul apa yang ditakutkan Zuyan karena, pada saat serangannya, dia telah merasakan kehadiran ular piton guntur biru, Raja Binatang Surgawi. Ia telah merasakan keberadaan Azure Thunder Python yang mengerikan. Melihat binatang buas yang dikendalikannya Zuyan berlutut di hadapan Yang Xiaotian, wajah Lin Xiao berubah sangat tidak sedap dipandang. Dia berteriak dengan marah, bangun. Dan dengan panik mengaktifkan teknik pengorbanan darah, mencoba mengendalikan Zuyan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak atau seberapa putus asa dia menggunakan teknik pengorbanan darah, itu tidak berguna, Zuyan tetap menggigil, terkapar di tanah. Yang Xiaotian berjalan ke arah Zuyan dan menendangnya, membuat Zuyan terlempar dari panggung, enyahlah. Zuyan, yang besarnya bagaikan gunung kecil, dengan mudah ditendang oleh Yang Xiaotian, jatuh ke bawah panggung. Semua orang terkejut saat menyaksikan pemandangan ini. Tercengang, mereka menyaksikan Zuyan ditendang keluar panggung seperti sampah oleh Yang Xiaotian. Xie Hong, Zhong Yun, Guo Wei, dan semua orang tercengang. Yang Xiaotian, setelah menendang Zuyan, mengalihkan pandangannya ke arah Lin Xiao. Beberapa saat yang lalu, Zuyan menempati sebagian besar ruang di panggung, tetapi sekarang, tanpa Zuyan, Lin Xiao berdiri sendirian di panggung, tampak terisolasi. Bab 148, sekarang, giliranmu. Lin Xiao yang sebelumnya berteriak memanggil Yang Xiaotian agar memanggil binatang mistisnya, memucat saat melihat Yang Xiaotian menoleh, rasa takut merayapi dirinya. Sebelumnya, dia sangat percaya diri, bahkan yakin bahwa dia tidak perlu bergerak sendiri, dan bahwa binatang buasnya Zuyan sendiri dapat dengan mudah mengalahkan Yang Xiaotian. Tapi sekarang, Zuyan tergeletak dengan pantatnya menyembul di bawah arena, tidak jelas apakah ia benar-benar mati atau pura-pura mati. Sekarang giliranmu, kata Yang Xiaotian. Lin Xiao berusaha menenangkan diri, raut wajahnya garang namun di dalam hatinya tersembunyi rasa takut. Ia mengarahkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian, bahkan tanpa binatang buas Zuyan, aku masih bisa mengalahkanmu. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya surgawi. Setiap inci kulitnya memancarkan sinar cahaya surgawi. Inilah tubuh surgawi 1000 kali lipat.
Kehadiran surgawi yang luar biasa menyelimuti surga, menguasai semuanya. Saat kehadiran surgawi itu menyelimuti, semua orang merasakan dorongan untuk bersujud dalam penghormatan. Ambillah pedangku, pedang Ling Tian. Lin Xiao berteriak, menebas ke bawah dengan bilah pedangnya. Pedang Qi yang tak tertandingi, merobek lapisan ruang, menebas ke arah Yang Xiaotian. Pedang Ling Tian. Banyak tetua dari akademi terkesiap saat melihat pedang Ling Tian milik Lin Xiao. Pedang Ling Tian merupakan keahlian unik yang dimiliki oleh pendiri Akademi Dewa Perang Ling Tian, kekuatan surgawi tertinggi yang teratas. Dahulu kala, Dewa Perang Ling Tian mengalahkan banyak sekali lawan kuat dengan teknik pedang ini. Hampir tak seorang pun yang mampu menahan kedua pedangnya. Ada legenda yang mengatakan bahwa begitu Dewa Perang Ling Tian menghunus pedangnya, bahkan Dewa Iblis pun akan mundur. Meskipun mungkin terdengar berlebihan, hal itu menggarisbawahi kekuatan pedang Ling Tian. Dan sekarang, Lin Xiao telah mengolah pedang Ling Tiannya ke alam kesempurnaan. Rilem Ling Telan yang sebenarnya memiliki sebuah Nun Invincible. Menyaksikan ki pedang Ling Tian yang masuk, tangan Yang Xiaotian yang sebelumnya memegang pedang panjang, kini memegang pedang besar, pedang ini juga merupakan senjata hebat yang telah ditempanya. Dia mengangkat pedang besarnya dan dengan santai memukulkannya ke bawah. Saat Yang Xiaotian melancarkan serangannya, ia menghasilkan sebanyak 10.000 energi bilah. Myriad Sabres. Setelah melihat 10.000 energi bilah yang dilepaskan Yang Xiaotian, Xie Hong teringat akan kekuatan surgawi tertinggi yang telah lama hilang. Myriad Sabres juga merupakan salah satu dari 11 kekuatan surgawi tertinggi yang ditinggalkan oleh Cao Cao. Menghindari, ki segudang pedang alam kesempurnaan bertabrakan dengan ki pedang Ling Tian. Energi bilah pedang meledak keluar, bercahaya cemerlang. Ki pedang Ling Tian terpencar akibat ledakan itu, dan kekuatan ki pedang segudang yang tiada henti langsung menebas Lin Xiao. Saat ki pedang segudang menghantam, baju zirah pelindung Lin Xiao hancur berkeping-keping. Dan Lin Xiao sendiri terus-menerus terlempar mundur akibat serangan itu. Saat dia berusaha menstabilkan dirinya, Lin Xiao merasakan panas di tenggorokannya, dan dengan mulut terbuka, dia memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Yang Xiaotian dengan ngeri. Yang Xiaotian tidak hanya sangat terampil dalam ilmu pedang Dao, tetapi dia juga ahli dalam teknik pedang, berhasil mengolah kekuatan surgawi pedang tertinggi yang telah lama hilang seperti pedang segudang, dan bahkan mencapai alam kesempurnaan dengan 10.000 energi pedang. Teknik pedang aspek segudang sebelumnya, seni pedang surga yang mengejutkan, pedang pembantaian, semuanya berada di alam kesempurnaan, dan sekarang dengan pedang segudang, itu membuat 4 kekuatan surgawi tertinggi di alam kesempurnaan. Berapa banyak kekuatan surgawi tertinggi yang telah dikembangkan Yang Xiaotian? Dan berapa banyak yang telah ia capai di alam kesempurnaan? Lin Xiao terkejut, begitu pula semua petarung hebat lainnya yang hadir. Banyak makhluk kuat menghabiskan seluruh hidup mereka tidak mampu mengolah satu pun kekuatan surgawi tertinggi hingga ke alam kesempurnaan, namun Yang Xiaotian telah menguasai 4 kekuatan tersebut hingga ke alam kesempurnaan. Inti masalahnya adalah, Yang Xiaotian bahkan belum berusia 9 tahun. Bahkan Xie Hong pun tak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Apakah kamu punya pedang kedua? Yang Xiaotian, memegang pedang besar, berjalan menuju Lin Xiao. Wajah Lin Xiao berubah tak sedap dipandang. Itulah nada bicara Yang Xiaotian saat menghadapi Guo Wei barusan. Lin Xiao, dengan amarah yang membuncah, mengangkat pedangnya dan mulai menyalurkan yuan sejatinya dengan marah, menyebabkan cahaya surgawi dari tubuh surgawinya meletus dengan dahsyat. Yang Xiaotian, aku tidak percaya kau bisa menggunakan kekuatan surgawi tertinggi kelima. Serunya sekali lagi. Saat tebasannya merobek udara, Kibila bergulir maju, disertai gelombang panas, seolah-olah langit dan bumi di sekitarnya telah memasuki dunia magma yang berapi-api. Ki Pedang Kaisar Api. Begitu melihat Ki Pedang yang berapi-api, banyak orang berseru. Pedang Ki Kaisar Api, kekuatan surgawi tertinggi yang diciptakan oleh pendahulu kuat yang dikenal sebagai Kaisar Api. Melihat ini, Yang Xiaotian juga melakukan tebasan. Ki bilah yang dingin dan jernih mengalir deras bagai lautan. Panggung bergemuruh dengan udara dingin. Pedang Ki Kaisar Api yang menggeliat seketika diselimuti oleh pedang Ki yang dingin dan bening. Kemanapun ki bilah pedang yang dingin dan bening itu lewat, ki bilah Kaisar Api senantiasa lenyap. Benar saja, lenyap, seakan-akan tidak pernah muncul.
Pedang Qi yang dingin dan bening menyerang Lin Xiao sekali lagi. Terkena Qi bilah pedang, Lin Xiao terlempar ke udara, jatuh dari panggung ke tanah. Saat Lin Xiao terjatuh ke tanah, semua orang melihat luka mengerikan memanjang dari bahunya hingga ke perut bagian bawah. Menyaksikan luka yang mengerikan itu, orang banyak menarik napas dalam-dalam. Lin Xiao tidak lain adalah pemilik tubuh surgawi 1000 kali lipat, tubuh surgawi yang superior, namun ia masih terluka parah oleh tebasan tunggal Yang Xiaotian. Jika lukanya lebih dalam, mungkin ia akan terbelah dari dada hingga perut. Yang Xiaotian, sambil memegang pedangnya, menatap acuh tak acuh ke arah Lin Xiao, yang tergeletak di tanah, tidak mampu lagi melancarkan serangan ketiga, lalu melirik ke arah siswa dari Akademi Dewa Perang. Murid Akademi Dewa Perang, yang dengan berani mengklaim bahwa binatang ganas kuno milik Lin Xiao, Zuiyan, akan menganiaya Yang Xiaotian sedemikian rupa sehingga bahkan ibunya sendiri tidak akan mengenalinya, sekarang gemetar ketakutan saat menatap Yang Xiaotian, kakinya begitu lemas sehingga dia tidak dapat berdiri tegak tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pada akhirnya, wasit mengumumkan Yang Xiaotian sebagai pemenang. Melihat Yang Xiaotian meninggalkan panggung, tidak terdengar sorak-sorai dari penonton, yang ada hanya keterkejutan dalam diam. Bahkan Lin Xiao, dengan tubuh surgawinya yang unggul, telah dikalahkan. Menambahkan binatang ganas kuno Zuiyan ke dalam campuran tidak membuat perbedaan apapun, sama seperti Guo Wei, dia kalah telak. Zhong Yun yang baru saja dengan marah memarahi Yang Xiaotian karena tidak mengakui tingginya surga dan dalamnya bumi, sekarang benar-benar terdiam. Setiap orang memiliki perasaan campur aduk. Dengan kekalahan Guo Wei, dan kini bahkan Lin Xiao yang memiliki tubuh surgawi unggul pun tumbang, siapa lagi yang dapat melawan Yang Xiaotian? Mata orang banyak tanpa sadar tertuju ke arah Xiao Yong. Merasakan tatapan semua orang, Xiao Yong tidak berani menatap mata mereka. Berikutnya, untuk pertarungan kedua dari 10 besar, Yang Xiaotian menarik Xiao Yong. Meskipun dia tahu bahwa pada akhirnya dia harus menghadapi Yang Xiaotian, tangan Xiao Yong masih gemetar tanpa sadar ketika dia benar-benar menariknya. Menghadapi antisipasi orang banyak, Xiao Yong yang melangkah ke atas panggung langsung menyerah kepada Yang Xiaotian. Saat dia menyerah, Xiao Yong merasakan wajahnya terbakar malu dan jantungnya berdebar kencang, berharap dia bisa tenggelam ke dalam celah tanah. Sebelum pertandingan, dia telah bersumpah kepada pengawalnya bahwa jika dia bertemu Yang Xiaotian dalam kompetisi, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, namun sekarang, dia bahkan tidak berani mengangkat tangannya untuk menyerang. Akhirnya, Yang Xiaotian mengklaim tempat pertama. Xie Hong menyaksikan Yang Xiaotian meraih juara pertama dalam rekrutmen Akademi Tiandou tahun ini, dipenuhi dengan emosi. Akhirnya, ia secara pribadi menyerahkan hadiah juara pertama kepada Yang Xiaotian, termasuk buku panduan kekuatan surgawi tertinggi, Skywalking Thousand Swords. Sambil memegang hadiah, Yang Xiaotian kembali ke rumahnya bersama Wu Qi, Chen Changqing, dan lainnya. Melihat kepergian Yang Xiaotian, tiba-tiba seseorang berteriak dan meratap. Sudah berakhir, aku mempertaruhkan semua peruntunganku pada kemenangan Guo Wei kali ini. Aku juga mengalami hal yang sama, aku bahkan mempertaruhkan pedang kesayangan ibuku. Kalau begitu, ibumu pasti akan membunuhmu. Seruan teriakan terdengar dari kerumunan. Dalam perjalanan pulang, Yang Xiaotian melewati beberapa toko, dan memutuskan untuk menjual hadiah berupa 10 pil panjang umur 9 matahari berkualitas tinggi dan seperangkat harta karun tingkat tinggi. Sekarang bahkan orang-orang di bawahnya mengonsumsi pil panjang umur 9 matahari terbaik, hanya menggunakan harta karun terbaik, barang-barang yang kurang berharga ini tentu saja tidak berguna baginya. Bab 149, hati-hati dengan Zhong Yun. Kembali di istana, Wu Qi, Liu An, Chen Changqing, dan yang lainnya tentu saja merayakan dengan megah. Suara tawa dan kegembiraan memenuhi seisi kediaman, bahkan Xiao Jin yang sedang menjilati lollipopnya pun ikut menjilatinya dengan sangat gembira. Hasil penilaian bakat untuk pendaftaran di Akademi Tiandou segera menyebar kembali ke berbagai kerajaan besar. Di rumah keluarga Yang Ming dan Yang Hai, yang datang ke kota Xingyue untuk urusan bisnis, melihat bahwa kota itu, tidak seperti biasanya, dipenuhi dengan lentera-lentera pesta yang tergantung di mana-mana, dengan lampu dan hiasan yang berserakan di mana-mana, dan mereka pun merasa penasaran. Tidak dapat menahan rasa herannya, Yang Hai menarik seorang pengawal dari istana tuan kota dan bertanya apa yang sedang terjadi.
Baru saja, berita datang dari kota Kekaisaran Tiandou bahwa dalam penilaian pendaftaran Akademi Tiandou, Tuan Divine yang telah merebut tempat pertama. Kata pengawal dari Istana Tuan Kota dengan gembira, Yang Mulia telah memerintahkan agar diadakan perayaan di seluruh negeri di setiap kota. Bahwa Yang Xiaotian meraih tempat pertama dalam penilaian pendaftaran Akademi Tiandou adalah kehormatan yang tak tertandingi bagi negeri Laut Surgawi. Yang Ming dan Yang Hai tercengang. Maksudmu, Dewa Yang Xiaotian, telah merebut tempat pertama dalam penilaian pendaftaran Akademi Tiandou ini. Yang Hai tergagap saat bertanya. Ya, itu adalah Dewa Yang Surgawi. Seru penjaga dari Istana Tuan Kota. Dikatakan bahwa Guo Wei dari Akademi Wuding membudidayakan yang terkuat kuno. Seni pemurnian tubuh, namun dia masih terhempas oleh pukulan dari Lord Divine. Yang benar-benar hancur dalam pemandangan yang menyedihkan. Dan Pangeran Xiao Yong yang kami hormati dari Kerajaan Kekaisaran Tiandou, saat berhadapan dengan Dewa Yang Surgawi, bahkan tidak berani bergerak. Penjaga dari istana penguasa kota berbicara dengan penuh semangat sampai-sampai dia hampir meludah. Pikiran Yang Hai berdengung, tidak mampu lagi memahami apa yang sedang dibicarakan selanjutnya, dan saat Yang Ming pergi, tatapannya kosong, jiwanya kacau, seakan-akan jiwanya telah hilang. Malam itu, setelah perayaan, Yang Xiaotian mengeluarkan Skywalking Thousand Swords dan mulai menjelajahinya. Pedang Seribu berjalan di langit, sebagai salah satu dari 10 besar Akademi Biduk. Kemampuan surgawi ilmu pedang, sangat mendalam dan luar biasa, Yang Xiaotian begitu tenggelam dalam dunia ilmu pedang sehingga tanpa disadari, malam telah semakin larut. Sementara Yang Xiaotian asyik dengan dunia pedang 1000 pedang berjalan langit, banyak master dari berbagai kerajaan besar, akademi, dan klan begadang sepanjang malam, mendiskusikan penilaian bakat tahun ini di Akademi Tiandou, dan membahas Yang Xiaotian. Aula besar Akademi Tiandou juga terang benderang dengan lampu yang menyala-nyala. Xie Hong, mengamati Zhong Yun, Fan Rikuan, dan para master lainnya, membuka diskusi, bagaimana pandangan semua orang terhadap penilaian pendaftaran Akademi Tiandou ini. Penilaian pendaftaran sebelumnya di Akademi Tiandou akan difokuskan pada pelatihan 10 besar, untuk tempat pertama, lebih banyak sumber daya akan dicurahkan untuk kultivasi mereka. Mendengar ini, Zhong Yun segera menjawab, itu tidak pantas. Jiwa bela diri Yang Xiaotian hanya berada di level 11, lebih rendah dari Guo Wei dan Lin Xiao. Guo Wei, Lin Xiao, salah satu dari mereka memiliki jiwa bela diri yang lebih kuat dari Yang Xiaotian. Lagi pula, jangan lupa, Guo Wei telah diakui oleh pedang Kaisar Emas Pedang Surgawi. Saya yakin, prestasi Guo Wei dan Lin Xiao di masa depan pasti akan jauh melampaui Yang Xiaotian. Kita harus mengerahkan seluruh sumber daya kita untuk membina Guo Wei atau Lin Xiao. Sun Ze juga angkat bicara, saya setuju dengan Saudara Zhong. Kita memang harus mencurahkan seluruh sumber daya kita untuk membina Guo Wei dan Lin Xiao. Guo Wei adalah reinkarnasi dari roh surgawi, dan dia juga telah dikenali oleh pedang kaisar. Lin Xiao memiliki tubuh surgawi yang unggul, keduanya memiliki potensi untuk mencapai alam roh surgawi di masa depan, tetapi ini mungkin tidak berlaku untuk Yang Xiaotian. Daripada membuang-buang sumber daya pada Yang Xiaotian, lebih baik berinvestasi pada Guo Wei dan Lin Xiao. Tetua kedua Zhu Chenhui tidak berbicara, dan para tetua lainnya juga menggema. Zhong Yun dan Sun Ze, menunjukkan preferensi yang sama untuk Guo Wei dan Lin Xiao. Fan Rikuan mengerutkan kening, meskipun bakat jiwa bela diri Guo Wei dan Lin Xiao memang lebih tinggi dari Yang Xiaotian, dalam penilaian ini, tempat pertama adalah Yang Xiaotian. Zhong Yun membalas, Akademi tidak memiliki aturan yang menyatakan bahwa kita harus mencurahkan seluruh sumber daya untuk berkultivasi sejak awal. Fan Rikuan merenung dalam hati. Memang tidak ada aturan di Akademi bahwa mereka harus mengalokasikan semua sumber daya untuk membina pemenang tempat pertama. Suatu malam telah berlalu. Matahari bersinar terang. Yang Xiaotian melangkah keluar dari kamarnya dan memanggil Liu An dan yang lainnya, memerintahkan mereka untuk pergi ke pasar budak kota Kekaisaran Tiandou untuk membeli sejumlah budak di alam bawaan untuk mengurus rumah besar berikut bunga-bunga dan tanamannya. Saat Yang Xiaotian hendak meninggalkan istana menuju Akademi Tiandou, dia melihat Chen Changqing, Hele, Ren Feixue, dan dua orang lainnya datang menemuinya.
Sekarang setelah pendaftaran dan penilaian di Akademi Tiandou telah berakhir, mereka berlima datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Xiaotian saat mereka berencana untuk kembali ke Akademi Pedang Surgawi. Sebelum berangkat, Chen Changqing ragu-ragu sejenak sebelum menasihati Yang Xiaotian harus berhati-hati terhadap Tetua Agung Akademi Tiandou, Zhong Yun. Berhati-hatilah terhadap Zhong Yun. Yang Xiaotian merasa bingung, karena dia tidak memiliki konflik atau keluhan dengan Zhong Yun. Chen Changqing menjelaskan, kakek Zhong Lu meninggal di tangan Tuan Chao Sun, jadi keluarga Zhong selalu menyimpan dendam terhadap dewa kita. Akademi Pedang. Dan karena Anda, Kepala Aula, mewarisi warisan Tuan Chao Sun, Zhong Yun mungkin menyimpan dendam terhadap Anda. Yang Xiaotian tercengang. Kakek Zhong Yun dibunuh oleh Chao Sun. Jadi, Hall Master, Anda harus berhati-hati terhadap Zhong Yun dan para ahli utama dari keluarga Zhong, kata Chen Changqing. Selain Zhong Yun, ada cukup banyak ahli dari keluarga Zhong di Akademi Tiandou. Baiklah, aku tahu, jawab Yang Xiaotian. Dia kemudian mengantar Chen Changqing pergi. Dan 3 orang lainnya di luar kota Kekaisaran Tiandou dan memberi mereka masing-masing pedang panjang harta karun tertinggi. Begitu sosok Chen Changqing dan rekan-rekannya menghilang di angkasa, Yang Xiaotian berbalik, bukan ke istananya, melainkan ke Akademi Tiandou, dan langsung menuju paviliun buku. Berdasarkan peraturan, 10 siswa teratas dari penilaian pendaftaran Akademi Tiandou diperbolehkan memasuki paviliun buku dan mempelajari manual teknik kultivasi dan berbagai keterampilan surgawi di waktu luang mereka. Setelah memasuki paviliun buku, saat Yang Xiaotian sedang membolak-balik beberapa manual keterampilan surgawi di lantai 3, dia mendengar percakapan di antara para pengikutnya. Saya mendengar bahwa tadi malam terjadi pertikaian besar di antara para petinggi akademi. Wakil rektor berpendapat bahwa akademi harus mencurahkan semua sumber dayanya untuk membina Yang Xiaotian. Namun, Tetua Agung dan Tetua Ketiga, beserta banyak orang lainnya, percaya bahwa jiwa bela diri Guo Wei dan Lin Xiao lebih unggul daripada Yang Xiaotian. Mereka diharapkan dapat mencapai alam roh surgawi di masa mendatang dan seharusnya menjadi orang-orang yang menerima dukungan penuh dari akademi, daripada membuang-buang sumber daya untuk Yang Xiaotian. Apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, Tetua Agung mengusulkan agar di antara ketiganya, siapapun yang berhasil menembus alam leluhur bela diri terlebih dahulu harus menerima dukungan penuh dari sumber daya akademi. Dulu, akademi selalu mencurahkan sumber daya untuk membina rekrutan nomor 1. Tampaknya Tetua Agung sedang mengincar Yang Xiaotian. Mendengarkan bisikan-bisikan di sudut, Yang Xiaotian terkejut, ada hal seperti itu. Meskipun itu hanya usulan dari Zhong Yun bahwa siapapun yang berhasil menembus alam leluhur bela diri terlebih dahulu akan menerima dukungan penuh, siapa yang tidak tahu bahwa Guo Wei dan Lin Xiao sama-sama berada di alam Raja Bela Diri tingkat ke-7. Dan dia hanya berada di level ke-4 alam Raja Bela Diri. Biasanya, Guo Wei dan Lin Xiao pasti akan menerobos ke alam leluhur bela diri lebih cepat. Dengan demikian, usulan Zhong Yun jelas menguntungkan Guo Wei dan yang lainnya. Dia tidak tertarik dengan sumber daya Akademi Tiandou. Dia memasuki Akademi Tiandou lebih untuk mendapatkan pedang naga pengendali dan menggunakan akademi tersebut sebagai platform untuk bergabung dengan Sekte Dewa Naga Sejati. Tapi jika Zhong Yun yakin bahwa Guo Wei dan Lin Xiao akan menerobos ke alam leluhur bela diri lebih cepat, kemudian dia akan membiarkan Zhong Yun membuka matanya lebar-lebar dan melihat siapa yang benar-benar akan berhasil menerobos ke alam leluhur bela diri terlebih dahulu. Bab 150 Jika tidak ada yang bisa melindungi Anda. Berpikir tentang pedang naga pengendali, Yang Xiaotian pergi mencari Huang Yiqing, kepala sekolah kelas 1. Dia sekarang adalah siswa kelas 1, tingkat 1 di Akademi Tiandou. Ketika Huang Yiqing melihat bahwa itu adalah Yang Xiaotian, dia sangat sopan dan ramah, lagi pula, Yang Xiaotian adalah peraih nilai tertinggi dalam penilaian semester ini. Namun setelah mendengar Yang Xiaotian bertanya tentang cara memahami pedang naga pengendali, Huang Yiqing terkejut, tidak menyangka Yang Xiaotian akan menanyakan hal ini pada kunjungan pertamanya. Sebelum Huang Yiqing sempat membuka mulutnya, seorang murid di sampingnya mencibir, Yang Xiaotian, apakah menurutmu pedang naga pengendali adalah sesuatu yang bisa kau pahami hanya karena kau menginginkannya?
Nada bicaranya tidak baik dan tidak bersahabat terhadap Yang Xiaotian. Siswa ini tak lain adalah Zhong Lei dari keluarga Zhong. Zhong Lei juga seorang siswa kelas 1, namun, dia adalah siswa lama yang telah lulus penilaian pendaftaran semester sebelumnya di Akademi Tiandou. Berdasarkan peraturan Akademi Tiandou, hanya mereka yang telah berhasil menembus alam leluhur bela diri yang dapat naik ke tingkat 2. Jadi, Zhong Lei, yang saat ini berada di alam Raja Bela Diri tingkat 9, masih berstatus murid tingkat 1. Zhong Lei tidaklah sederhana, dia berada di posisi kedua dalam penilaian pendaftaran terakhir Akademi Tiandou dan dalam hal bakat, tidak kalah luar biasa dari Xiao Yong dan rekan-rekannya. Yang Xiaotian menatapnya. Huang Yiqing berdeham dan memperkenalkan Yang Xiaotian. Xiaotian, ini Zhong Lei, ketua kelas kami. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padanya. Zhong Lei, murid keluarga Zhong. Yang Xiaotian sampai pada suatu kesadaran. Melihat Yang Xiaotian menoleh, Zhong Lei berdiri dengan sikap sombong. Yang Xiaotian, jangan berpikir kau luar biasa hanya karena kau mendapat peringkat pertama dalam penilaian pendaftaran semester ini. Kau datang ke sini dengan delusi memahami pedang naga pengendali. Di antara ribuan murid di Akademi Tiandou, ada banyak murid berbakat yang ingin memahami pedang naga pengendali. Sekarang belum giliranmu. Melihat suasana menjadi masam, Huang Yiqing buru-buru merapikan semuanya. Xiaotian, pedang naga pengendali adalah pedang surgawi. Pedang, memang, ada banyak sekali murid yang ingin memahaminya. Akademi telah menetapkan aturan bahwa hanya 10 murid teratas di kelas yang dapat mencoba memahami pedang naga pengendali. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan buku pegangan murid untuk Yang Xiaotian. Kau harus membaca lebih banyak tentang aturan akademi saat kau kembali. Yang Xiaotian menatap Zhong Lei dengan dingin dan mengambil buku pegangan siswa dari Huang Yiqing. Kemudian, Huang Yiqing juga memberi Yang Xiaotian jubah perang akademi dan berbagai perlengkapan lainnya. Saat Yang Xiaotian hendak pergi, Zhong Lei mendengus, Yang Xiaotian, sebaiknya kau patuh pada peraturan akademi. Aku sekarang adalah pengawas kelas. Jika kau tidak mematuhi peraturan, aku tidak akan ragu untuk memberimu pelajaran. Kau pikir kau bisa? Yang Xiaotian menoleh ke belakang. Seketika, seluruh tubuh Zhong Lei berderak karena petir, dan aura martial king tingkat 9 meledak, mengunci Yang Xiaotian, hanya karena aku bisa. Bahkan jika kamu adalah peraih nilai tertinggi dalam penilaian pendaftaran semester ini, aku hanya butuh satu tangan untuk memberimu pelajaran. Huang Yiqing dengan cepat melangkah di antara mereka dan berkata dengan senyum canggung, Tuan-tuan, tolong jangan memulai perkelahian di halaman kecilku. Tempat ini tidak dapat menahan kekacauan. Jika kalian ingin bertanding, kalian dapat melakukannya selama penilaian bulanan. Zhong Lei menarik auranya, menatap Yang Xiaotian dari posisinya yang tinggi. Baiklah, kita akan bertanding selama ujian bulanan. Yang Xiaotian, apakah kamu berani? Apa yang perlu ditakutkan? Yang Xiaotian meliriknya dengan jijik dan berjalan pergi. Tatapan menghina dari Yang Xiaotian membuat wajah Zhong Lei menjadi gelap. Dia menatap dingin sosok Yang Xiaotian yang pergi, berencana untuk memberinya peregangan yang baik selama ujian bulanan sebulan kemudian. Sebagai siswa Akademi Tiandou, Akademi telah mengatur akomodasi untuk Yang Xiaotian. Setiap siswa memiliki halaman kecil mereka sendiri, dan Yang Xiaotian, sebagai peraih nilai tertinggi dalam penilaian pendaftaran semester ini, berhak mendapatkan halaman yang jauh lebih besar daripada siswa lainnya. Selain itu, halaman tersebut dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah dan ditanami banyak bunga dan benda-benda spiritual yang bermanfaat untuk kultivasi. Setelah pergi, Yang Xiaotian memeriksa akomodasi yang diatur untuknya oleh akademi tetapi tidak tinggal lama sebelum kembali ke kediamannya sendiri. Namun, saat dia hendak keluar dari gerbang utama akademi, dia bertemu Guo Wei, Lin Xiao, dan Xiao Yong. 3 orang berjalan bersama, bergandengan tangan, tampak menikmati percakapan mereka. Namun, selain dari ketiganya, ada seorang murid pengadilan dalam lainnya dari Akademi Tiandou. Murid ini memiliki alis seperti pedang dan hidung kemerahan, kulit putih, agak rapuh, dengan Guo Wei, Lin Xiao, dan Xiao Yong mengikuti di belakangnya. Yang Xiaotian. Setelah menyadari bahwa itu adalah Yang Xiaotian, wajah Guo Wei dan rekan-rekannya tiba-tiba menjadi dingin. Jadi, kau adalah Yang Xiaotian.
Murid pengadilan dalam mengamati Yang Xiaotian dengan tatapan penuh selidik. Guo Wei berkata kepada Yang Xiaotian, Yang Xiaotian, ini adalah saudara He Qingze dari pengadilan dalam Akademi Tiandou. Saudara He Qingze telah dipilih oleh Sekte Pedang Naga Penakluk dan pasti akan bergabung di masa depan. Apakah kamu tidak akan memberi penghormatan? Beri hormat. Yang Xiaotian mencibir, menatap He Qingze. Apakah kamu yang mengirim orang untuk menculik saudara perempuanku saat itu? He Qingze awalnya datang dari Akademi Wuding dan kenal dengan Guo Wei, hal yang tidak mengejutkan bagi Yang Xiaotian. Menghadapi tuduhan Yang Xiaotian, He Qingze menatapnya, bagaimana jika iya, bagaimana jika tidak? Jika memang begitu, kau pantas mati. Ucap Yang Xiaotian dengan dingin sambil menatap ke arah pihak lain. Mendengar ini, sorot mata He Qingze menjadi setajam pedang. Wah, percaya atau tidak, aku bisa menghancurkanmu sampai mati di sini. Ia melanjutkan, apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu hanya karena adikmu berasal dari Sekte Dewa Naga Sejati? Bahkan jika aku menghancurkanmu sekarang, Sekte Dewa Naga Sejati tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat dia berbicara, auranya melonjak. Tepat saat He Qingze hendak bergerak, tiba-tiba, seorang murid pengadilan dalam lainnya mendekat. Murid ini berbadan kekar dan auranya mencengangkan. Melihat siswa pengadilan dalam ini, ekspresi He Qingze menjadi gelap. Chen Jun, He Qingze, dan Tian Meiling disebut-sebut sebagai tiga murid ajaib di pengadilan dalam Akademi Tiandou. Saat itu, Chen Jun juga datang dari Akademi Pedang Surgawi dan selalu berselisih dengan He Qingze. Chen Jun memandang He Qingze dengan pandangan meremehkan, He Qingze, kamu tampaknya semakin lama semakin menurun. Sungguh memalukan bagi seorang mahasiswa pengadilan dalam sepertimu untuk berpikir menyerang mahasiswa baru. Apakah kamu tidak merasa malu? He Qingze mendengus dingin, Chen Jun, jangan pikir aku takut padamu. Begitu aku memahami menara pedang, aku akan membuatmu menyesali ini. Setelah berbicara, dia pergi bersama Guo Wei, Lin Xiao, dan Xiao Yong. Setelah He Qingze dan kelompoknya pergi, Chen Jun melirik Yang Xiaotian dan berkata, Yang Xiaotian, benar. Anggap saja ini sebagai bantuan karena kita berdua dari Akademi Pedang Surgawi. Aku tidak akan membantumu lagi di masa depan. Sebaiknya kau berhati-hati. Juga, sekarang kamu sudah berada di Akademi Tiandou, sebaiknya jangan bersikap terlalu arogan, kalau tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Yang Xiaotian angkat bicara, Chen Jun, benar. Sepertinya aku tidak memintamu ikut campur. Dan, jangan bicara padaku dengan nada menggurui seperti itu lagi, atau, bahkan jika kau dari Akademi Pedang Surgawi, aku akan tetap mengusirmu. Setelah mengatakan ini, Yang Xiaotian pergi. Suruh aku berkemas. Chen Jun menghentikan langkahnya, memperhatikan sosok Yang Xiaotian yang menjauh dengan jengkel. Dia pernah mendengar bahwa Yang Xiaotian ini cukup sombong, dan itu tampaknya memang benar. Kalau begitu, nak, kalaupun kau nanti datang menangis kepadaku, aku tidak akan mencampuri urusanmu lagi. Persetan dengan hidup atau matimu. Setelah He Qingze dan kelompoknya pergi, mereka menuju menara pedang. Guo Wei berkata, Chen Jun adalah masalah besar. Dengan dia menjaga Yang Xiaotian, akan sulit menghadapi Yang Xiaotian. Ketika menyebut Chen Jun, mata He Qingze dipenuhi dengan cahaya pembunuh. Chen Jun tidak akan sombong lama-lama. Aku akan segera memahami sepenuhnya ilmu pedang menara pedang. Begitu aku berhadapan dengan Chen Jun, aku akan perlahan-lahan menghancurkan Yang Xiaotian sampai mati.